Kastil Besi Hitam Bab 251, Junkman di Zona Perang. Saat itu musim dingin, kota Forge cukup lama tertutup kabut tebal menjelang terbitnya matahari karena letaknya yang dekat dengan sungai. Zhang Tai terbangun setelah tidur panjang di pagi hari dan menemukan bahwa semua luka yang disebabkan oleh Mayor Franka ketika dia melarikan diri dari Blapei telah pulih sepenuhnya. Karena efek pemulihan ganda dari tubuh awal pemulihannya, meski ia merasa sedikit tidak nyaman saat tidur tadi malam, pagi ini ia merasa tubuhnya lincah seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, Zhang Tai menyadari bahwa pemulihan awal tubuhnya sangatlah luar biasa. Itu adalah hari keempat sejak Zhang Tai meninggalkan Blapei. Setiap pagi, kota kecil bernama Forge ini tertutup kabut tebal. Letaknya lebih dari 120 km di selatan Blapei dan merupakan bagian dari zona perang Kalur di mana tentara tanduk besi melawan tentara bulu cemerlang. Seperempat bangunan di kota kecil itu hancur akibat perang. Banyak tempat yang menunjukkan bekas hangus akibat bom gel fosfor putih. Meskipun 3/4 sisa bangunan masih terpelihara dengan baik, seluruh penduduk kota telah lama melarikan diri, tidak meninggalkan siapapun sama sekali. Sekarang kota itu sepi seperti kota hantu. Itu kemudian menjadi tempat yang tepat bagi Zhang Tai untuk pulih. Hari ini, sejumlah besar tentara-tentara tanduk besi sedang mencari Zhang Tai di seluruh Blapei, namun tak seorang pun dapat membayangkan bahwa pada malam itu, Zhang Tai terus berlari selama 3 jam dan bersembunyi di pegunungan tandus dan bukit-bukit di Blapei. Zona Perang Kalur. Pada hari kedua, setelah sedikit pulih, Zhang Tai menemukan kota kecil yang kosong di tepi sungai. Dia kemudian menemukan sebuah rumah di sana dan menetap sebelum beristirahat untuk pulih seperti serigala liar. Dalam 4 hari, hanya 4 hari, luka yang disebabkan oleh Mayor Franka telah hilang sama sekali. Selama beberapa hari ini, Zhang Tai tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sehari setelah dia meninggalkan Blapei, pesawat dari istana Huayuan klan Zhang telah tiba di Blapei. Dia juga tidak dapat menebak bahwa pada hari yang sama, Mayor Franka, yang menjebaknya menjadi buronan pihak militer Kekaisaran Norman dan menjadi penjahat seperti Zhang Tai. Sejak dia menghunus pedangnya di Hotel Bir, Zhang Tai sudah bersiap menghadapi situasi ini. Saat itu, dia hanya bisa memilih satu hal antara dibantai dan dibantai orang lain. Sayangnya, orang-orang setelahnya bukanlah orang biasa atau prajurit dinasti matahari yang kematiannya bisa membantunya mendapatkan medali darah besi. Mereka berasal dari lembaga paling berkuasa di Kekaisaran Norman dan bekerja sebagai penegak hukum. Meskipun selalu ada banyak penegak hukum dalam sejarah umat manusia. Meskipun penegak hukum itu sendiri adalah penjahat dan bajingan keji, ketika hal seperti ini menimpanya. Zhang Tai akhirnya mulai memahami mengapa para pahlawan itu dipaksa menjadi bandit di Gunung Liangsan 1. Selain itu, meskipun dia adalah seorang perwira Kekaisaran Norman, dia masih belum bisa menjelaskan dirinya kepada orang lain. Peristiwa ini berawal dari keserakahan seseorang yang telah mengetahui sedikit rahasianya. Kecuali dia mengungkapkan rahasia Kastil Besi Hitam kepada publik, dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Jadi dia hanya bisa melarikan diri sebagai seorang pembunuh. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sebelum melarikan diri adalah mengacaukan air. Jika pasukan tanduk besi tidak mudah diintimidasi, mereka akan menjamin keselamatan anggota keluarganya di kota Black Hot sebelum polisi rahasia menangkapnya dan memastikan bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Jika dia aman, anggota keluarganya akan aman. Jika rahasianya tidak terungkap ke publik, anggota keluarganya akan aman. Itu sebabnya Zhang Tai memutuskan untuk melawan polisi rahasia sampai akhir di Hotel Bir. Dia tahu bahwa selain dirinya sendiri, siapapun yang mengetahui atau mendapatkan kastil besi hitam miliknya mungkin akan segera membunuh anggota keluarganya jika ada potensi bahaya. Beberapa hari ini, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, Zhang Tai sangat mengkhawatirkan keselamatan anggota keluarganya di kota Black Hot. Meski sedang dalam masa pemulihan akhir-akhir ini, Zhang Tai selalu mengkhawatirkan anggota keluarganya. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah dia mendapatkan Fruit of Brilliance baru hari ini. Meskipun tidak semua dari lusinan polisi rahasia yang dibunuh olehnya adalah orang jahat karena mereka hanya mengikuti perintah. Memang ada beberapa besar di antara mereka yang tidak diragukan lagi merupakan makanan terbaik untuk buah kecemerlangan. Setelah memakan Fruit of Brilliance yang baru, energi spiritual Zhang Tai meningkat sebesar 4 poin. Dibandingkan sebelumnya, energi spiritual Zhang Tai sekarang telah mencapai sekitar 62-63. Jika kecepatan seperti itu terungkap ke publik, pasti akan terkagum-kagum. Setelah energi spiritualnya meningkat lagi, Zhang Tai merasa indranya menjadi lebih tajam dari sebelumnya karena dia dapat melakukan 4 operasi aritmatika pada 2 sempoa di pikirannya secara bersamaan dengan cara yang lebih cepat dan karena dia sudah pulih sepenuhnya, Zhang Tai segera mengambil tindakan setelah bangun tidur. Dia lebih waspada kali ini. Sebelum meninggalkan ruangan tempat dia berada, dia terlebih dahulu mengakses kastil besi hitam dan mengganti penampilan serta pakaiannya di dalam.
Beberapa menit kemudian, seorang pemuda Tionghoa berpenampilan biasa-biasa saja yang telah membunuh Samira diam-diam keluar dari sebuah ruangan kosong di kota Forge. Bagi Zhang Tai, hal yang paling mendesak adalah menanyakan kabar. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk kembali ke kota Black Hot dan memindahkan anggota keluarganya terlebih dahulu. Mereka tidak bisa lagi tinggal di Kekaisaran Norman. Dia harus memindahkan anggota keluarganya ke negara yang didominasi oleh orang Tionghoa di tenggara koridor klan manusia Black Sun. Dia harus memindahkan anggota keluarganya ke benua timur sebelum perang suci ketiga antara manusia dan iblis. Zhang Tai dengan hati-hati berjalan melewati kota kecil yang tertutup kabut tebal. Baunya menyegarkan, dingin dan bersih. Setiap kali dia menarik napas, Zhang Tai akan merasakan paru-paru dan dadanya telah dicuci. Saat ini, menurut pengamatannya, selain 2 tim pengintai dari kedua belah pihak, tidak ada pasukan di atas 100 orang yang berada di sini. Namun, karena tempat ini berada di zona perang, Zhang Tai harus berhati-hati. Memiliki pengalaman bertarung di sini, dia tahu betul bahwa semakin aman tempat Anda berada, mungkin akan semakin berbahaya karena banyak orang mungkin bersembunyi di tempat gelap, membidik Anda dengan busur mereka. Pada saat ini, Zhang Tai tidak ingin melawan siapapun tanpa alasan lagi. Tapi sebelum dia bisa keluar dari kota kecil itu, serangkaian langkah kaki terdengar dari depan. Dari suaranya, Zhang Tai menilai setidaknya ada 10 orang. Saat melihat pintu terbuka di samping, dia masuk ke dalam ruangan sambil mengeluarkan belatinya pada saat yang bersamaan. Zhang Tai datang ke dapur rumah sepi ini dan berdiri dekat jendela sambil mendengarkan dan mengamati apa yang terjadi di luar. Langkah kaki yang tidak teratur itu terdengar seolah-olah itu milik sekelompok tentara yang melarikan diri dan bergerak mendekatinya. Karena ada pintu kecil di dapur yang terhubung dengan halaman rumah ini, Zhang Tai memilih bersembunyi di sini. Dalam keadaan darurat, dia bisa menghindari pengepungan dan melarikan diri melalui pintu kecil itu. Dapurnya tertutup debu sementara beberapa milet dan peralatan seperti saringan berserakan di tanah. Orang-orang asing itu segera tiba di depan rumah ini di tengah kabut tebal. Yang membuat Zhang Tai takjub adalah bahwa mereka bukanlah tentara yang melarikan diri, melainkan sekelompok sosok yang membawa segala macam barang bawaan dan serba-serbi. Mereka bukanlah pengemis, pengungsi, atau bandit keliling. Austa, Bin, ajaklah seseorang untuk menggeledah rumah ini. Gaer, Gary, ajaklah seseorang untuk menggeledah rumah itu. Buka matamu, jangan lewatkan barang bagus. Banyak rumah di sini milik bangsawan kaya dari pusat kota yang datang ke gunung untuk berburu di musim gugur. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka selalu meninggalkan beberapa barang yang mereka rasa tidak berharga, terutama yang ada di dapur dan ruang bawah tanah. Jika seseorang menemukan makanan, kita mungkin akan kenyang pagi ini. Usai perintah tersebut, sejumlah orang berbondong-bondong masuk ke rumah-rumah di kedua sisi jalan. Sekitar 7 hingga 8 orang bergegas masuk ke dalam rumah tempat Zhang Tai bersembunyi. Saat mereka masuk, mereka mulai membalik semua barang. Beberapa saat kemudian, rumah kosong itu tampak seperti terkena wabah belalang, telah dibersihkan oleh orang-orang itu. Lihat apa yang kudapat. Sebuah tempat lilin berwarna perak. Seseorang mulai berteriak gembira di ruang tamu di luar dapur. Aku yakin mantan pemilik rumah ini adalah orang yang kikir. Hanya orang-orang yang pelit namun berpura-pura kaya yang akan membeli barang palsu murah ini. Item ini setidaknya bernilai 10 koin tembaga di kalur, pasti ada yang menyukainya. Suara sebelumnya masih terdengar bahagia. Setidaknya kita bisa menggantinya dengan sepotong roti coklat. Kalian berdua, periksa ke dapur, kata suara lain. Mendengar langkah kaki yang semakin dekat, jantung Zhang Tai berdebar kencang dan dia menaruh belatinya kembali, sengaja membuat 2 batuk di dapur. Saat dia batuk, seluruh rumah menjadi sunyi. Zhang Tai keluar dari dapur dan melihat 7 orang di ruang tamu yang sedang melirik ke dapur. Ketika mereka melihat Zhang Tai, mereka semua menghela nafas. Kamu sampai di sini lebih awal dari kita, kamu benar-benar berani, apa kata bos? Burung awal mendapat cacing. Seorang pria yang memegang kandil menganyamnya di depan Zhang Tai dengan ekspresi senang. Maaf soal ini, meskipun kamu datang ke sini lebih dulu. Aku yang menemukannya lebih dulu, jadi ini milikku. Ketika orang ini berbicara, semua pria lainnya mengepalkan tangan mereka, membuat suara gazi, pada saat yang sama. Mereka menatap tajam ke arah Zhang Tai, sepertinya menunjukkan bahwa jika dia berani bertanya tentang siapa kandil itu. Ditutupi dengan debu, mereka tidak akan keberatan meninjunya dan memberitahunya apa itu kekuatan dalam jumlah. Kastil Besi Hitam Bab 252, kembali ke Kalur. Sore harinya, Zhang Tai mengikuti tim Junkman dan memasuki wilayah kendali kota Kalur. Agak ironis ketika Zhang Tai tiba di zona perang Kalur terakhir kali sebagai perwira militer Kekaisaran Norman, dia bahkan belum sempat menikmati pemandangan kota sebelum harus pergi. Kali ini, hanya setelah beberapa saat, dia datang ke sini lagi sebagai penjahat.
Apa yang dilihat Zhang Tai di sepanjang jalan dari kota Forge yang sepi ke wilayah kendali Kalur yang sebenarnya memberinya gambaran yang lebih nyata tentang perang antara dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman. Semakin dekat dia ke kota Kalur, semakin serius konfrontasi antara dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman. Dilihat dari pangkalan, benteng, dan benteng yang dibangun kedua kekuatan di sekitar Kalur, terlihat jelas bahwa perang yang melibatkan ratusan ribu tentara ini akan menjadi persaingan yang bertahan lama. Zhang Tai memahami situasi terkini di wilayah Kalur berdasarkan berita yang dia terima dari para junkmen dan apa yang dia lihat dan dengar di militer, selain dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman. Ada pihak lain di wilayah Kalur yang mempunyai pendapat mengenai perang ini. Kalur, kota mesin, pusat manufaktur aliansi Andaman, dan lemak yang menyebabkan perang antara harimau ganas dan serigala lapar. Alasan mengapa ia bisa menjadi gemuk di mata dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman adalah karena ia memenuhi syarat dan memiliki manfaat menjadi sepotong lemak. Dibandingkan dengan kota Black Hot, sebuah kota baru yang hanya memiliki sejarah puluhan tahun, Kalur memiliki sejarah lebih dari 200 tahun yang berarti kaya akan akumulasi sumber daya di segala aspek. Populasi, kemakmuran, kekuatan manufaktur, pembentukan tentara, kekuasaan sebenarnya, dan wilayah kendali kota ini semuanya menduduki peringkat nomor 1 di aliansi Andaman. Bahkan sekarang Kalur masih memiliki pasukan reguler yang berjumlah hampir 80.000 tentara ditambah tembok kota yang tinggi dan senjata pertahanan kota yang menakutkan yang telah dikelola dengan cermat oleh kota tersebut selama 200 tahun terakhir. Kekuatan seperti itu mampu menentukan hasil perang ini. Saat Zhang Tai tiba di wilayah kendali kota Kalur, dia dikejutkan oleh kemakmuran di sini. Dia bahkan gagal melihat tembok kota dalam jarak 10 km. Matanya terhalang oleh cerobong asap besar yang padat seperti hutan. Cerobong asap tersebut berasal dari pabrik-pabrik di kawasan yang dikuasai yang sudah membentuk kawasan industri luas. Banyak tumbuhan bahkan dihubungkan dengan jalur yang menggantung di udara dan berbagai terowongan dengan ukuran berbeda. Di bawah sinar matahari musim dingin, asap hitam yang keluar dari cerobong asap hampir mewarnai seluruh langit menjadi abu-abu gelap. Pabrik masih memproduksi berbagai barang, tidak menunjukkan tanda-tanda depresi sama sekali. Dibandingkan dengan pabrik-pabrik di sini, yang ada di kota Black Hot, selain ukurannya yang besar, pabrik-pabrik itu juga sederhana dan sederhana seperti bengkel-bengkel kantong uang desa. Apa yang dilihat Zhang Tai saat ini hanyalah sudut dari area kendali sebenarnya saat dia berdiri di utara. Satu cerobong asap mengingatkan orang akan polusi, sedangkan ratusan cerobong asap yang tinggi membuat orang merasa sepele. Di sini, Zhang Tai merasakan kekuatan perkembangan industri. Meskipun orang-orang di dalam pabrik tersebut masih sibuk bekerja, namun di luar pabrik, ratusan ribu pengungsi berdatangan dari daerah sekitar karena perang. Menyebabkan seluruh area menjadi sedikit kacau. Saat berjalan di jalanan, Zhang Tai dapat melihat para pengungsi yang lusuh dan kelelahan mengantri di luar titik perekrutan pabrik. Sementara lebih banyak pria dan wanita sedang mengangkat papan di pinggir jalan yang bertuliskan, "Saya seorang penjahit. Saya ingin bekerja untuk mendapatkan makanan." Di tempat-tempat yang relatif kosong di pinggir jalan, para pengungsi mendirikan tenda. Tangisan anak-anak terdengar dari dalam banyak tenda. Di dinding yang relatif lebih baik dan lebih bersih di pinggir jalan terpampang berbagai pita kertas dan foto mencari sanak saudara. Karena ini adalah pertama kalinya Zhang Tai berada di sini, dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri dan bersikeras untuk melihat lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Dia menundukkan kepalanya dan membawa barang-barangnya sambil mengikuti para tukang rongsokan lainnya. Hingga tim tiba di area kendali kota Kalur, kepala Fred menghela nafas dan memasang kembali bendera biru kehijauannya. Dalam perjalanan ke sini, Zhang Tai mendengar banyak legenda. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak tukang rongsokan yang tidak kembali setelah memasuki zona perang. Ada para tukang rongsokan yang benar-benar menghasilkan banyak uang dengan menemukan beberapa barang yang belum diambil oleh orang lain di kota atau desa yang sepi. Beberapa bahkan mengambil beberapa barang rampasan berharga seperti senjata bagus atau koin emas dari mayat di medan pertempuran tempat kedua pasukan bentrok. Dan beberapa orang yang tidak beruntung juga kehilangan nyawanya. Mungkin sangat mengasyikkan untuk mencari harta karun yang terlupakan di desa-desa dan kota-kota terpencil di sekitar kota Kalur, namun hal ini mempertaruhkan nyawa seseorang. Profesi yang lahir dari perang ini memang ibarat menjilat darah dari pedang bagi rakyat jelata. Apakah kamu melihat putriku? Putriku Selena, ini fotonya. Dia bilang dia akan berangkat ke sekolah besok pagi, tapi dia masih belum kembali. Apakah kamu melihat putriku? Putriku Selena, ini fotonya. Dia bilang dia akan berangkat ke sekolah besok pagi, tapi dia masih belum kembali. Di pinggir jalan, seorang wanita berusia 50-an sedang memegang foto seorang gadis dan menarik setiap orang yang lewat untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Meski dia bertanya, matanya kosong seolah dia sudah kehilangan jiwanya. Zhang Tai mengikuti para jangman lainnya dan diam-diam melewatinya. Wanita ini sudah tamat. Dia datang dari selatan.
Lebih baik di utara. Kabarnya di beberapa tempat di selatan, binatang buas dari dinasti matahari itu akan memperkosa setiap wanita yang mereka lihat, mulai dari gadis kecil hingga nenek. Pria manapun yang berani melawan akan kehilangan akal. Banyak dari mereka bahkan tertangkap sedang melakukan pekerjaan buruh, memperbaiki jalan, dan membawa barang. Berjalan di samping Zhang Tai, Gary menghela nafas. Gelombang pengungsi yang datang ke Kalur dimulai dari selatan. Namun mendengar apa yang terjadi di selatan, masyarakat utara pun ikut melarikan diri. Mereka semua ingin mengungsi ke Kalur untuk mencari perlindungan. Pengungsi berdatangan ke sini, tak seorang pun akan hidup dengan baik. Zhang Tai terdiam saat dia terkejut di dalam. Inilah sisi perang yang sebenarnya dan kejam. Perang akan menimbulkan kerugian terbesar bagi rakyat jelata. Perang antara dua negara yang melibatkan ratusan ribu tentara telah menimbulkan bencana yang begitu besar, betapa menyedihkan jadinya jika perang suci ketiga antara manusia dan iblis pecah. Setelah berjalan melewati area kendali Kalur selama kurang dari 20 menit, Zhang Tai tiba di markas para junkmen. Itu berada di dalam tempat pembuangan sampah besar di belakang distrik pabrik. Tempat itu ditutupi dengan gang batubara hitam yang sepi, jadi Zhang Tai tidak bisa mentolerir lingkungan di sini. Limbah seperti gang batubara yang berumur lebih dari 100 tahun menumpuk di sini, jadi bisa dibayangkan pemandangan di sini. Di TPA gang batubara ini terdapat ribuan tenda. Setidaknya 10,000 sampai 20,000 orang tinggal di sini. Ketika Zhang Tai mengikuti tim ke sini, dia masih melihat banyak truk berbahan bakar uap yang membawa gang batubara dan menuangkannya ke dalam tempat ini. Saat truk tiba, banyak anak mulai mengejar mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan bahaya yang mungkin terjadi. Ketika gang batubara dengan efisiensi pembakaran rendah dicurahkan, anak-anak kemudian bergegas maju dengan membawa tong kecil dan keranjang kemasan dan mulai menggali sedikit batubara di gang batubara tersebut yang masih bisa digunakan. Seluruh kamp pengungsi tertutup debu akibat kendaraan dan anak-anak yang berlarian. Semua pengungsi itu berkerumun, baik laki-laki, perempuan, tua, dan muda, seperti bahan dalam panci bubur. Segera setelah mereka memasuki area tenda, seorang pria berusia 60-an datang ke arah mereka. Fred, apa yang kamu bawa kali ini? Jadi, kami pergi ke Forge dan membawa kembali beberapa peralatan makan dan sesuatu untuk hidup selama musim dingin. Beri kami harga yang pantas. Sesuatu untuk dijalani selama musim dingin? Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana menjalaninya. Setelah menilai barang-barang di punggung mereka, pria berusia 60 tahun itu mengangguk. Ikuti aku. Zhang Tai juga mengikuti yang lain dan tiba di depan tenda lelaki tua itu. Dia hanya membawa beberapa selimut kotor yang dia ambil di kota Forge. Selain itu, dia mengenakan mantel setengah baru seperti Wall yang sepertinya tidak cocok dengan citranya, membuatnya tampak seperti pengungsi. Melihat dia berjalan bersama tim, lelaki tua itu hanya meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya. Tenda itu sangat besar, penuh dengan banyak barang sementara orang-orang kapak yang kuat sedang berpatroli. Ini tampak seperti pusat area tenda. Banyak orang berdiri di depan papan pengumuman di pinggir jalan sebelah tenda ini. Ketika Zhang Tai melewati papan pengumuman itu, dia melihat gambar dirinya dan Mayor Franka. Itu adalah 2 perintah penangkapan dan di dalamnya terdapat beberapa perintah penangkapan lainnya. Namun, karena bonus keduanya adalah 3.000 koin emas tertinggi, mereka ditempatkan di urutan teratas. Hanya dengan sekali pandang, Zhang Tai mengingat isi perintah penangkapan di benaknya. Jantungnya berdebar kencang. Tidak terlalu mengejutkan melihat perintah penangkapan di kamp pengungsi karena letaknya dekat dengan Kekaisaran Norman, ini hanyalah daerah kumuh yang belum hancur karena perang. Apa yang membuat Zhang Tai benar-benar bingung adalah Mayor Franka dicari oleh tentara perbatasan utara sementara dia dicari oleh komite peninjau perintah. Ini adalah kabar baik bagi Zhang Tai. Melihat hal ini, dia memulihkan ketenangannya dan tidak lagi mengkhawatirkan anggota keluarganya. Anggota keluarganya akan dilindungi oleh tentara perbatasan utara dan tidak akan pernah menderita bahaya apapun dari polisi rahasia. Jika tidak, tentara perbatasan utara dan tentara tanduk besi akan dihantam mukanya. Karena usia dan penampilan Zhang Tai saat ini jauh berbeda dari gambar yang ada di perintah penangkapan. Tidak ada yang menduga bahwa salah satu tukang rongsokan itu adalah pria di poster yang bernilai 3.000 koin emas. Zhang Tai menjual barang-barang yang dibawanya dari kota Forge seharga 4 koin perak dan 37 koin tembaga. Masing-masing anggota tim harus memberi penghormatan. Sesuai aturan, setiap orang harus menyerahkan 30% penghasilannya sebagai biaya perlindungan. Setelah menyerahkan 30% penghasilannya, Zhang Tai mendapatkan tampilan yang lebih ramah dari Fred. Bagaimana? Kamu cukup berani. Bagaimana kalau bergabung dengan kami? Kita bisa bekerja sama. Fred mengundangnya dengan suara antusias yang menjanjikan usaha besar bersama. Tentu saja Zhang Tai menerima profesi yang menjanjikan ini. Dengan alasan ingin mendapatkan pekerjaan tetap di pabrik, dia menolak undangan Fred.
Setelah itu, dia menyentuh koin perak dan tembaga di sakunya dan meninggalkan kamp pengungsi. Meski kekuatan polisi rahasia belum mencapai kota Kalur, bukan berarti dia aman sekarang. Banyak orang rela mempertaruhkan nyawanya di sini demi 3.000 koin emas. Imbalan yang besar melahirkan kepahlawanan. Jika dia tertangkap di sini, masyarakat pasti bisa memindahkannya keluar dari zona perang Kalur. Bahkan pesawat besar dinasti Matahari bisa tiba di sini, apalagi seseorang yang dipindahkan hanya berjarak lebih dari 100 km. Saat dia berjalan di jalanan, dia terus memikirkan hal itu. Bahkan jika dia tidak diinginkan oleh tentara Kekaisaran Norman, dia juga tidak bisa kembali menjadi tentara. Dia tidak bisa menjelaskan konflik antara dirinya dan polisi rahasia. Peristiwa sebesar itu tidak akan pernah bisa ditutupi dengan mengatakan bahwa dia tersambar petir. Lalu bagaimana dia bisa kembali ke kota Black Hawk dan menghubungi anggota keluarganya? Zhang Tai terus berjalan sambil berpikir. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan. Ketika sebuah bangunan muncul dalam pandangannya, dia tiba-tiba terkejut. Di pintu depan gedung itu terdapat relief batu emas bersayap 4 tiang perkasa. Ya, Bank Raja Wali Emas. Mengingat layanan yang diberikan oleh Bank Raja Wali Emas di kota Black Hawk, mata Zhang Tai berbinar. Kastil Besi Hitam bab 253, berita mengejutkan. Sama seperti apa yang dia lihat di Bank Raja Wali Emas di kota Black Hawk, ketika Zhang Tai masuk ke dalam Bank Raja Wali Emas ini, dia juga melihat banyak orang menunggu di tempat istirahat. Bank menjamin privasi semua tamu dengan memberikan layanan untuk setiap tamu di kamar pribadi. Jumlah orang yang menunggu di zona istirahat setidaknya 5-6 kali lebih tinggi dibandingkan di kota Black Hawk. Ketika dia melewati zona istirahat, Zhang Tai mendengar seorang pria dan wanita berbisik di zona istirahat. Sayang, apakah kita akan meninggalkan Kalur kali ini? Kami akan melakukannya. Jangan khawatir, semua properti dan bisnis kami di Angoula telah dilenyapkan. Kali ini kami akan pindah ke tempat yang lebih damai. Kami akan pergi ke negara China terlebih dahulu sebelum pindah ke benua timur. Apakah kita harus pergi? Anak-anak kita baru berusia 4 tahun. Saya khawatir mereka tidak akan mampu beradaptasi dengan lingkungan luar. Migrasi jarak jauh ini akan memakan waktu lama. Meskipun saya tidak tahu alasannya, saya tahu bahwa setelah perang ini, klan teratas di Angoula yang lebih kaya dan lebih pintar dari kita dan dapat melihat situasi dengan lebih jelas sedang bersiap untuk memindahkan keluarga dan bisnis mereka. Anggota keluarga mereka telah belajar bahasa Cina untuk sementara waktu sekarang. Semua orang melihat benua timur sebagai target utama pergerakan ini. Mengapa kita harus tetap tinggal di Angoula? Ikan kecil seperti kita harus mengikuti ikan besar untuk menghindari arus deras yang berbahaya. Selain itu, terkadang, jika kita mengetahui arahnya, kita bahkan bisa berenang lebih cepat daripada mereka. Inilah keuntungan kita. Kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Pantas saja Anda ingin anak-anak kami belajar bahasa Mandarin. Untuk mempersiapkan gerakan di masa depan, kamu harus mempelajarinya juga. Karena jarak mereka dekat, maka apa yang dikatakan pasangan dari Angoula itu didengar oleh Zhang Tai, sehingga membuatnya sangat terkejut. Angoula juga merupakan kota aliansi Andaman dan ditambahkan ke peta Kekaisaran Norman. Jika beberapa klan teratas di Angoula bersiap untuk mentransfer anggota keluarga dan kekayaannya, mereka pasti merasakan sesuatu. Berdasarkan latar belakang mendalam dan hubungan sosial mereka, mereka mungkin telah mencium bau perang suci yang akan datang antara manusia dan setan. Itu pasti mungkin. Lagi pula, ada banyak orang pintar di dunia ini. Jika Donder dan tokoh-tokoh besar yang melancarkan perang ini mengetahuinya, maka orang lain mungkin juga mengetahui atau bisa berspekulasi. Sebelum bencana terjadi, orang-orang yang cakap akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berada di tempat teraman seperti orang biasa bersembunyi di benteng dan kota bertembok tinggi sebelum perang pecah. Karena benua timur sangat aman, ini menjadi pilihan pertama semua orang. Donder juga mendesak Zhang Tai untuk pindah ke benua timur sesegera mungkin. Mungkin bahkan klan seperti klan Gregory dari kota Black Hawk juga bersiap untuk pindah. Jika perang suci ini akan berlangsung 100 tahun lagi, tidak ada yang tahu apakah koridor klan manusia Blackson dapat bertahan atau tidak. Di bawah sorotan mata banyak orang, Zhang Tai, yang berpakaian lusuh seperti pengungsi lainnya, sekali lagi menikmati hak istimewa dari klan Tiongkok. Dia berjalan langsung ke pintu masuk ruangan emas, yang khusus diperuntukkan bagi klan Tionghoa, di mana dia dengan hormat diundang ke ruangan itu oleh 30 pria berkacamata. Ruangan itu mirip dengan yang pernah dilihatnya di kota Black Hawk. Itu sederhana namun dirancang dengan cermat. Setelah menutup pintu, pria berusia 30-an itu datang ke sofa di kamar dan duduk di depan Zhang Tai. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Sebelum membuka mulutnya, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Meskipun akan timbul kecurigaan dari staf bank mengenai statusnya. Zhang Tai tidak menyangka bahwa bank yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Tiongkok dan memiliki sejarah hampir 1000 tahun itu akan mengkhianatinya hanya demi 3.000 koin emas. Bahkan Donder si bajingan memuji Bank Raja Wali Emas atas keandalannya.
Saya perlu menghubungi anggota keluarga saya yang jauh dan mendapatkan beberapa informasi. Saya ingat Anda dapat memberikan informasi ini untuk saya. Pria berusia 30-an itu kemudian menatap Zhang Tai dalam-dalam. Bank kami benar-benar menyediakan layanan seperti itu. Jika kota tempat anggota keluarga Anda berada memiliki cabang bank Golden Rock, kami dapat memulai komunikasi jarak jauh untuk membantu Anda menghubungi anggota keluarga Anda. Jika tidak ada cabang Golden Rock Bank di sana, selama Anda dapat memberikan kami alamatnya, kami juga dapat mentransfer pesan Anda kepada mereka. Selain itu, kami juga memberikan berbagai informasi. Berdasarkan situasi, harga untuk kedua layanan tersebut juga berubah, mungkin sedikit lebih mahal daripada saluran lain di luar. Apakah Anda yakin memerlukan layanan ini? Saya yakin, di zaman ini, komunikasi jarak jauh mirip dengan telegraf nirkabel sebelum bencana terjadi. Namun, dibandingkan dengan telegraf nirkabel, komunikasi jarak jauh dilakukan oleh sepasang kristal cermin kembar. Biaya layanannya dihitung dengan kata-kata. Dikatakan bahwa itu dapat digunakan untuk mentransfer kode dalam bentuk sinyal panjang dan pendek. Setelah memecahkan kodenya, orang akan menerima pesannya. Hampir sama dengan telegraf nirkabel sebelum bencana dan tidak bisa dipopulerkan sama sekali karena keterbatasannya, sehingga orang yang menggunakan alat komunikasi ini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah kelompok dengan kekuatan dan latar belakang khusus. Hanya pasukan tingkat divisi di pasukan tanduk besi yang memenuhi syarat untuk menghubungi atasan mereka dengan peralatan jarak jauh kristal ini. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepada saya sertifikat kapasitas pembayaran Anda. Jumlah dasarnya adalah 1000 koin emas. Setelah memastikan bahwa Anda memiliki kapasitas untuk membayar, kami akan memberi Anda layanan. Karena Zhang Tai hanya mengambil beberapa koin emas ketika dia melarikan diri hari itu, dia tidak punya banyak uang atau cek emas sekarang. Tanpa ragu-ragu, dia segera melepaskan cincin energi dari jarinya dan menaruhnya ke tangan pria berusia 30-an itu. Item ini harus memenuhi syarat sebagai sertifikat kapasitas pembayaran saya. Pria itu tidak melontarkan pandangan menghina ketika melihat cincin yang tampak biasa-biasa saja, sebagai gantinya. Dia dengan hati-hati memasukkan cincin itu ke dalam nampan yang dilapisi kain flanel. Tolong tunggu sebentar, kami perlu mengautentikasinya. Zhang Tai mengangguk. Pria itu kemudian membawa nampan dan meninggalkan ruang layanan melalui pintu lain. Zhang Tai dengan sabar menunggu di sofa. Kan lucu jika perlengkapan rune yang bahkan tidak dimiliki oleh Kolonel Reinhardt tidak bernilai 1000 koin emas. Zhang Tai memperkirakan bahwa barang ini tidak boleh kurang dari 5000 koin emas yang telah diberikan oleh klan Gregory kepadanya. Beberapa menit kemudian, pintu lain ruang layanan dibuka. Kali ini, bukan pria berusia 30-an itu, tapi pria berusia 60-an yang memiliki sepasang mata yang sangat cerah. Lelaki tua itu membawa nampan yang di atasnya terdapat cincin energi Zhang Tai dengan tenang. Anak muda, bisakah kamu memberitahuku dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Apakah ada masalah dengan itu? Zhang Tai sedikit mengernyit. Tidak ada masalah dengan cincin perak rahasia ini. Bersih. Aku hanya ingin tahu. Tidak masalah jika kamu tidak mau memberitahuku karena itu tidak akan mempengaruhi layanan Bank Raja Wali Emas untukmu. Orang tua itu tersenyum ketika dia berbicara dengan ramah. Rahasia perak. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa bahan cincin yang lebih berat dari emas ini disebut perak rahasia. Dia belum pernah mendengar tentang materi ini sebelumnya. Itu adalah piala yang saya kumpulkan dari seorang perwira militer dinasti Matahari di medan perang. Zhang Tai menjawab dengan jujur. Mendengar penjelasan Zhang Tai, lelaki tua itu mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan nampan itu di depan Zhang Tai dan membiarkannya memeriksa apakah cincin itu sudah lengkap sambil duduk di seberangnya. Kamu ingin menghubungi anggota keluargamu dan ingin menanyakan sesuatu di sini? Ya, di mana alamat anggota keluargamu dan nama kontaknya? Zhang Tai kemudian memberitahukan alamat rumahnya dan nama ayahnya. Setelah mengatakan ini, dia melihat lelaki tua yang duduk di seberangnya langsung terlihat aneh. Pria tua itu lalu menatap Zhang Tai dengan ekspresi aneh. Akhirnya, dia tampak seperti sedang memastikan sesuatu dalam pikirannya. Kamu adalah Zhang Tai, sial. Saat lelaki tua itu membuka mulutnya, Zhang Tai begitu takjub sehingga dia langsung bangkit dari sofa. Bagaimana pria ini bisa mengetahui namanya ketika dia memberitahukan alamat rumahnya dan nama ayahnya? Meskipun Zhang Tai sudah bersiap untuk mengungkap statusnya sebelum masuk, dia tidak membayangkan bahwa statusnya akan diketahui bahkan sebelum dia menghubungi anggota keluarganya. Bagaimana bisa? Apakah orang tua itu adalah mesin pembeda humanoid yang mengelola data populasi? Bagaimana dia bisa setajam itu? Jangan kaget, aku bisa menebak statusmu bukan hanya karena alamat rumahmu dan nama ayahmu atau karena kamu terkenal sekarang, tapi juga karena rumahmu terkenal di seluruh kota Black Hawk. Sebagai manajer informasi di kota Black Hawk Bank, tentu saja saya tahu banyak tentang peristiwa besar baru-baru ini di kota Black Hawk dan Blapei. Bahkan banyak orang awam pun pasti mengetahuinya, jadi bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya?
Lelaki tua itu tersenyum ketika dia mencoba menenangkan ketegangan Zhang Tai. Pastil besi hitam bab 254, berita mengejutkan 2. Peristiwa besar, wajah Zhang Tai memucat, apakah sesuatu yang besar terjadi di rumahku? Ya, rumahmu benar-benar mengadakan acara besar yang mengejutkan seluruh kota Black Hawk? Mungkinkah itu polisi rahasia? Zhang Tai basah kuyup ketika memikirkan kemungkinan ini. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan polisi rahasia. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa anggota keluargamu adalah keturunan Istana Huaiyuan. Beberapa hari yang lalu, seseorang dari klan Zhang dari Istana Huaiyuan datang ke kota Black Hawk dengan pesawat dan membawa pergimu anggota keluarga. Zhang Tai merasa seperti disambar petir, membuatnya tercengang. Apa yang tidak dia bayangkan adalah bahwa anggota keluarganya adalah keturunan klan Zhang di Istana Huaiyuan. Ayah dan ibunya belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba memiliki begitu banyak saudara? Kedengarannya sangat bagus. Klan yang bisa langsung terbang ke kota Black Hawk dari negeri Jinyun dengan pesawat pastinya bukanlah klan biasa. Namun yang aneh adalah ayah dan ibunya tidak memberitahukannya sejak dia lahir. Zhang Tai bertanya-tanya apa alasan sebenarnya dari hal itu. Setelah mengetahui bahwa anggota keluarganya telah dibawa dengan selamat oleh klan Zhang, Zhang Tai benar-benar terkejut. Kekhawatiran terbesar yang ada di hatinya akhir-akhir ini akhirnya sirna. Dia merasa rileks dan nyaman seolah-olah dia telah menyulut titik panas lainnya. Zhang Tai, dia tidak akan mengeluh tidak peduli seberapa keras dan banyaknya kesulitan yang harus dia alami selama anggota keluarganya aman dan sehat. Menjadi anggota klan Zhang, tentu saja 1000 kali lebih baik daripada tinggal di kota Black Hawk. Sebelumnya, Zhang Tai sedang memikirkan cara memindahkan anggota keluarganya. Sekarang, semua masalah telah terpecahkan. Pria tua itu terus mengamati wajah Zhang Tai. Begitu dia mendengar berita itu, ekspresi Zhang Tai berubah dan berubah, seperti tong pewarna besar. Ketika wajahnya akhirnya kembali tenang, lelaki tua itu memberitahunya pesan lain. Pada hari kedua festival bir, pesawat Istana Huaiyuan terlihat di Blapei. Mereka berencana menjemputmu juga, tetapi kamu adalah penjahat yang dicari pada saat itu dan tidak ada yang tahu di mana kamu bersembunyi. Anggota keluargamu dan keluarga orang-orang Istana Huaiyuan tinggal selama 2 hari tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, mereka harus pergi. Berdasarkan kecepatan pesawat, mereka mungkin mencapai negeri Jinyun dalam 1 minggu. Ternyata anggota keluargaku mencariku. Mereka pasti sangat khawatir setelah mengetahui bahwa saya diinginkan. Zhang Tai menjadi sedikit khawatir lagi. Bisakah Bang Golden Rock menghubungi anggota keluargaku sekarang? Tidak. Setidaknya tidak sekarang orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ada cabang Bank Raja Wali Emas di wilayah klan Zhang di Istana Huaiyuan. Jika Anda ingin menghubungi anggota keluarga Anda, pertama-tama kami dapat mengirimkan berita tersebut ke negeri Jinyun dan meminta mereka untuk memperhatikan berita anggota keluarga Anda. Ketika anggota keluarga Anda mendarat di sana, kami dapat mengirimkan pesan Anda kepada mereka. Baik, itu bagus. Zhang Tai segera mengambil keputusan. Tolong beritahu anggota keluargaku bahwa aku baik-baik saja, aku akan segera menemui mereka. Mereka tidak perlu mengkhawatirkanku. Lelaki tua itu tersenyum sambil mengeluarkan formulir standar dari laci di sisi meja. Untuk komunikasi jarak jauh, Anda harus membayar dengan kata-kata, termasuk tanda baca. Tuliskan apa yang ingin Anda katakan. Kami akan meneruskan semua konten yang Anda tulis kepada anggota keluarga Anda. Melihat bentuk standarnya, Zhang Tai menunjukkan senyuman malu-malu. Dia kemudian mengambil pena dan menuliskan nama ayahnya, ibunya, dan kakak laki-lakinya di 3 kolom kontak teratas. Setelah berpikir sejenak, dia menuliskan baris-baris berikut, ayah, ibu, kakak laki-laki, dan kakak ipar perempuan, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Saya tahu Anda telah dibawa pergi oleh pesawat Istana Huaiyuan. Terutama ibu, jangan khawatirkan aku. Putra Anda selamat dan sehat, bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Saya bisa makan dan melompat seperti biasa. Kakak, ingatlah untuk menjaga orang tua kita dengan baik. Jika ada kebutuhan, apa yang saya katakan kepada Donder bisa menjadi kepercayaan terakhir Anda. Mereka harus mengetahui nilainya. Kakak ipar perempuan akan melahirkan bayi, jaga tubuhnya. Tidak perlu mengkhawatirkan saya akan kembali secepat mungkin. Setelah menulis kata-kata itu, Zhang Tai melihatnya lagi dengan cermat untuk memastikan bahwa pesan tersebut berisi semua yang ingin dia ungkapkan. Dia kemudian memberikan kertas itu kepada lelaki tua itu. 6. Aku akan memeriksanya. Karena kamu ingin mengirim pesan ini ke anggota keluargamu dan membiarkan staf kami memperhatikan keberadaan mereka. Kamu akan dikenakan biaya 36 koin emas. Tidak masalah, jumlah ini sama dengan gaji ayahnya selama 3 tahun yang lalu. Jika sebelumnya, Zhang Tai pasti akan takut dengan sosok ini. Namun kini, meski tinggi, namun masih dalam batas kemampuannya. Selama dia bisa menghilangkan kekhawatiran orang tuanya, semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Alat komunikasi jarak jauh seperti itu sungguh tidak terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.
Zhang Tai teringat akan tingkat lanjut komunikasi manusia sebelum bencana terjadi ketika manusia memiliki teknologi jaringan yang pernah dia baca di buku-buku di perpustakaan pribadi. Dia kemudian mulai menghela nafas dalam. Jika dikirim sebelum bencana terjadi, pesan seperti itu mungkin bernilai kurang dari 1/10 harga roti kukus. Namun waktu telah berubah. Masalah apa lagi yang kamu punya? Lelaki tua itu bertanya pada Zhang Tai. Saya ingin tahu mengapa Mayor Franka dicari. Orang tua itu kemudian memberitahunya bagaimana tentara tanduk besi mencegat pesawat Mayor Franka pada hari festival bir dan menemukan bahwa dia hilang. Tentara perbatasan utara Kekaisaran Norman sangat yakin bahwa Mayor Franka dan bawahannya adalah terkait dengan 2 prajurit divisi nomor 21 yang hilang. Jadi mereka menyampaikan perintah penangkapan. Kejam. Sangat kejam. Ini adalah komentar Zhang Tai di dalam diri Mayor Franka ketika dia mendengar bahwa polisi rahasia yang mengikutinya diracun hingga mati. Orang itu pasti tahu bahwa jika dia dicegat oleh pesawat Angkatan Darat Tanduk Norman, yang menunggunya pasti adalah kematian. Bawahannya adalah bagian dari apa yang telah dia lakukan di Blapei. Dan di bawah interogasi keras pasukan bahkan seorang manusia besi pun akan mengatakan yang sebenarnya, apalagi polisi rahasia itu. Selain itu, konflik besar yang dia timbulkan di Blapei karena keegoisannya secara langsung mendorong polisi rahasia untuk menentang tentara tanduk besi. Ini jelas bukan apa yang ingin dilihat oleh tokoh-tokoh besar Blapei. Bahkan jika Franka kembali, petinggi polisi rahasia juga akan melakukan penyelidikan mendetail mengenai peristiwa ini. Yang menunggunya di sana juga ada hukuman berat. Dia terlalu kejam, mungkin saat dia menjebakku. Dia sudah mencari kesempatan untuk membunuh semua bawahannya demi keselamatannya. Untuk sebuah rahasia yang tidak diketahui yang bisa membuatnya tak tertandingi, untuk hasil yang mungkin terjadi. Pria itu berani bersikap tegas dan kejam. Apakah itu layak? Kekejaman pria itu membuat Zhang Tai kedinginan. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Mayor Franka, dia pasti tidak akan sekejam dan tegas seperti pria itu. Itulah perbedaan antara orang-orang. Saya juga ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya pergi ke Istana Huaiyuan di negara Jinyun. Apakah Anda menyediakan layanan ini? Kalur adalah pusat lalu lintas terpenting di wilayah ini. Ada sebuah pesawat yang berpindah dari sini ke negeri Jinyun setiap 2 bulan. Saat ini, karena perang, banyak orang memilih untuk meninggalkan wilayah ini, jadi selalu tidak ada lowongan. Pesawat terbaru meninggalkan Kalur kemarin. Jika Anda ingin tempat duduk di pesawat menuju negara Jinyun 2 bulan kemudian, kami dapat memesankannya untuk Anda. Anda dapat pergi ke negara Jinyun terlebih dahulu dengan kapal udara sebelum dipindahkan ke wilayah klan Zhang dengan kapal udara lain. Butuh 2 bulan untuk memesan tiket? Zhang Tai terdiam. Dia tidak ingin tinggal di sini selama 2 bulan lagi. Mungkin sebelum dia pergi, dia bisa diam-diam kembali ke kota Black Hawk. Dia memiliki beberapa orang yang dia khawatirkan di sana. Namun, dia tidak membutuhkan waktu 2 bulan untuk mengatasi kekhawatirannya di sana. Bahkan jika dia pergi ke sana dengan kereta api, itu hanya memakan waktu paling lama 1 minggu. Apakah Anda memiliki sarana lalu lintas yang lebih cepat? Ya, sudah. Anda bisa menyewa pesawat ke negeri Jinyun. Tapi saat ini kami tidak bisa memberi Anda layanan seperti itu. Mengapa? Zhang Tai bertanya, tertegun. Karena semua kapal udara yang tersedia di Kalur telah disewakan oleh orang lain. Meskipun Golden Rock Bank dapat mengirimkan 1 kapal udara ke sini dari tempat lain, kami hanya menyediakan layanan ini untuk VIP kami. Karena Anda bukan VIP kami tidak dapat menyediakan Anda dengan layanan seperti itu. Berapa standar minimum untuk menjadi VIP bank Anda? Standar minimum VIP tingkat kuning adalah Anda harus menyetor lebih dari 500.000 koin emas di Golden Rock Bank, jawab lelaki tua itu dengan ramah. 500.000 koin emas? Standar minimumnya. Zhang Tai menghela nafas. Jumlah uang ini setara dengan 100 nyawanya berdasarkan kompensasi dari klan Gregory atas nilainya bahkan dengan harga premium. Bagi kebanyakan orang pada umumnya, seseorang harus bekerja setidaknya selama 40.000 tahun untuk menghasilkan 500.000 koin emas. FCK. Ini adalah standar minimum untuk VIP tingkat kuning di Bank Raja Wali Emas yang hanya bisa dicapai oleh orang kaya baru seperti klan Gregory di kota Black Hawk. Zhang Tai kemudian langsung menghentikan ilusinya untuk menyewakan sebuah pesawat. Mungkin dia mampu membeli sebuah pesawat yang terbang dari sini ke negeri Jinyun. Namun pada saat kritis ini ketika sumber daya lalu lintas sangat dibutuhkan, dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Bank Raja Wali Emas mengirimkan sebuah pesawat ke sini hanya untuknya. Layanan tertinggi yang dapat diberikan bank kepadanya adalah memesan tiket pesawat menuju negara Jinyun 2 bulan kemudian. Zhang Tai sedang mempertimbangkan apakah akan memesan tiket seperti itu. Anak muda, apakah kamu ingin saran dariku? Manajer informasi Bank Raja Wali Emas menatap Zhang Tai dengan sepasang mata bijak. Silahkan duluan, saya merasa Anda tidak perlu terburu-buru untuk kembali saat ini. Mengapa? Hehe, saat kamu mencoba untuk kembali, kerabatmu dari klan Zhang di negeri Jinyun mungkin mencoba untuk mendapatkanmu kembali.
Meski kamu terlihat terisolasi sekarang, sebenarnya situasinya tidak seburuk yang kamu kira. Kamu sudah lupa hal yang paling penting. Apa yang aku lupa? Kamu lupa bahwa meskipun kamu diinginkan, punggungmu adalah klan yang tak tertandingi. Klan Zhang dari Istana Huaiyuan bukan hanya klan bangsawan di negara Jinyun, tetapi juga klan bangsawan di antara semua manusia. Selama beberapa generasi, kepala Istana Huaiyuan telah mewarisi gelar bangsawan kemanusiaan. Nama Pangeran Changfeng dikenal di seluruh sub-benua Wei. Jika Anda benar-benar keturunan klan Zhang dari Istana Huaiyuan, maka klan Zhang tidak akan pernah membiarkan Anda dicari di negara asing. Jika Anda benar-benar tertangkap, Istana Huaiyuan akan kehilangan mukanya. Mata Zhang Tai melotot karena dia tidak menyangka bahwa klan Zhang dari Istana Huaiyuan begitu hebat. Kepala Istana Huaiyuan adalah Pangeran Changfeng, yang memiliki reputasi tinggi di antara manusia lainnya. Memikirkan hal ini, Zhang Tai segera memahami bahwa semua kekhawatirannya sebenarnya didasarkan pada status dan kedudukan sosialnya sebelumnya. Jika dia adalah anggota Istana Huaiyuan sekarang. Maksud Anda, kepala polisi rahasia adalah Baron Pompei, yang juga merupakan bangsawan keturunan Kekaisaran Norman. Ada kontradiksi antara Baron Pompei dari polisi rahasia dan Lin Changjiang, Jenderal Tentara Perbatasan Utara. Apakah menurut Anda seorang baron akan melawan seorang bangsawan yang juga seorang bangsawan untuk menangkap sejumlah kecil orang? Jika Anda belum membunuh puluhan polisi rahasia di Blapei, Anda tidak akan dicari sama sekali. Polisi rahasia melakukan ini untuk menyelamatkan muka mereka. Jika tidak, bahkan keluarga Kekaisaran Norman tidak akan menyinggung hitungan karena urusan sepele, apalagi Viskon Kekaisaran Norman. Saya berani bertaruh dengan Anda. Asalkan kamu jangan lari ke markas besar polisi rahasia untuk berteriak keras bahwa kamu adalah Zhang Tai, tidak ada polisi rahasia di Kekaisaran Norman yang berani menyusahkanmu. Selain itu, setelah Anda meninggalkan tentara tanduk besi, mungkin tentara tanduk besi akan menangani urusan Anda dengan cara yang sederhana. Selama kamu tidak menyatakan keinginanmu untuk kembali ke pasukan tanduk besi, tidak akan ada masalah. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Zhang Tai tiba-tiba memikirkannya. Ternyata yang paling dikhawatirkannya hanyalah bahan tertawaan karena hanya itu yang diatur oleh para tokoh besar ke publik untuk wajahnya sendiri. Jika dia tidak memiliki latar belakang Istana Huaiyuan yang tiba-tiba, perintah penangkapan itu benar. Dengan latar belakang ini ditambah konflik antara dia dan polisi rahasia yang hanyalah sebuah plot yang dirancang oleh Mayor Franka. Itu lebih merupakan perintah penggusuran yang sopan untuk mencegah dia tinggal di Kekaisaran Norman daripada perintah penangkapan. Tentara tanduk besi telah menyetujui bahwa ini adalah kompromi terbaik bagi ketiga pihak setelah perintah penangkapan dikeluarkan. Pada saat ini, Zhang Tai sebenarnya adalah orang yang transparan di Kekaisaran Norman sehingga tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya bahkan jika dia dilihat oleh orang lain. Seseorang biasanya akan mengalami banyak kejadian tak terduga dalam hidupnya. Namun skenario terburuk yang paling dikhawatirkan banyak orang dalam hidup mereka sebenarnya terjadi pada frekuensi yang sangat rendah. Pertemuan Zhang Tai membuktikan kalimat ini sekali lagi. Apa yang tidak pernah dia bayangkan terjadi, namun yang paling dia khawatirkan hanyalah lelucon kelam. Mayor Franka yang malang, walaupun perintah penangkapan yang diberikan Zhang Tai palsu, namun perintah penangkapan terhadap Mayor Franka mungkin benar adanya. Tidak hanya pihak militer Kekaisaran Norman, bahkan sistem polisi rahasia pun diam-diam mencarinya. Masalah yang dia buat di Blapei kali ini sangat besar. Kali ini, benar-benar merupakan pilihan bijak untuk memasuki Bank Raja Wali Emas, gumam Zhang Tai dalam hati. Saya pikir selama orang tua Anda menerima pesan Anda, orang-orang di Istana Huaiyuan akan tahu bahwa Anda berada di Kalur. Mereka pasti akan menghubungi Anda dan memastikan detail pilihan Anda bersama Anda. Bagaimana mereka menghubungiku? Sekarang kamu bisa menghubungi anggota keluargamu melalui Bank Golden Rock. Kamu hanya perlu tinggal di Kalur beberapa hari lagi. Mereka juga bisa menghubungimu melalui Bank Golden Rock. Zhang Tai tiba-tiba merasa cerah di dalam dan menghela napas panjang. Dia memperhatikan lelaki tua itu dengan tulus dan serius berkata, "Terima kasih." "Sama-sama, anak muda. Menurut peraturan bank, Anda perlu membayar untuk berbicara dengan saya," kata lelaki tua itu sambil mengedipkan mata. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. "Tidak masalah, itu sepadan. Lalu, bagaimana kalau 100 koin emas termasuk 36 koin emas untuk pesan dan biaya pertanyaanku?" "Tidak apa-apa, apalagi yang bisa saya bantu?" Zhang Tai menggaruk kepalanya saat dia melirik cincin energi sekali lagi. "Karena aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang, bisakah aku menggadaikan cincin energiku di sini?" "Tidak masalah." Pria tua itu melirik ke arah Zhang Tai. "Jika Anda ingin menggadaikan cincin ini di bank kami dapat memberi Anda kredit sebesar 8.000 koin emas. Kali ini, 100 koin emas akan dimasukkan dalam jalur kredit Anda sementara bunganya di bank kami akan dihitung per hari hingga kamu menebusnya. Kalau butuh uang, ada lelang besar-besaran di rumah lelang Saulus di kota Kalur 2 hari kemudian."
Anda bisa mempercayakan kami untuk memberikan cincin Anda ke rumah lelang Sauls untuk lelang mendatang. Harga awalnya akan di atas 10.000 koin emas. Itu akan dijual dengan harga tinggi. Untuk menggadaikannya atau menjualnya melalui lelang, itu tergantung padamu. Lelang. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Ya, lelang. Lelang musim dingin tahunan yang diadakan oleh rumah lelang Sauls di Kalur sangat terkenal di seluruh aliansi Andaman. 10 menit kemudian, Zhang Tai meninggalkan Golden Rock Bank. Berbeda dengan saat dia masuk, ketika dia meninggalkan Bank Golden Rock. Bank tersebut mengatur kendaraan untuk mengirimnya ke kota Kalur karena Zhang Tai memutuskan untuk menjual cincin energi tersebut dalam sebuah pelelangan. Meskipun peralatan rune yang terbuat dari perak rahasia itu jarang terlihat, bagi Zhang Tai, itu tidak seefektif koin emas yang sederhana dan berat. Saat ini, melihat banyaknya pengungsi di Kalur, mereka menyadari bahwa sulit untuk bergerak tanpa uang. Selama dia punya uang di sakunya, bahkan jika orang-orang di Istana Huaiyuan tidak dapat menjemputnya dari sini, dia masih memiliki sumber daya yang besar dan kebebasan bergerak. Dia bisa pergi ke negeri Jinyun sendirian. Selain itu, Zhang Tai bahkan bersiap untuk kembali ke kota Black Hot setelah menghadiri pelelangan di Kalur. Terlebih lagi, selain beberapa barang eksentrik, ada beberapa barang yang sangat diminati Zhang Tai, misalnya sejumlah besar uang emas yang disiapkan untuk para alkemis. Kastil Besi Hitam Bab 255, Makhluk Spiritual. Duduk di dalam kendaraan, Zhang Tai dengan hati-hati mengamati tembok kota Kalur yang aneh. Berbeda dengan kota Black Hot yang memiliki tembok kota tinggi, Kalur tidak memiliki tembok kota mulus seperti yang biasa dilihat orang. Jika tembok kota-kota Black Hot dianggap sebagai kulit kota, Kalur mempunyai lapisan pelindung dari baja dan besi yang terdiri dari berbagai pipa dan komponen lentur seperti otot dan jaringan serat di bawah kulit. Tembok kota Kalur terdiri dari pipa-pipa yang tumpang tindih, bengkok, dan mengepul. Semua peralatan pertahanan kota Kalur juga dibangun di atas pipa-pipa uap yang terbuka ini. Orang-orang yang berdiri di luar tembok kota dapat dengan mudah melihat berbagai peralatan pertahanan kota yang dihubungkan oleh pipa-pipa uap roda gigi, lengan operasi, berbagai alat transmisi, katup tekanan, dan baterai uap. Itu adalah senjata pemusnah. Inti wilayah Kalur adalah kota Kalur, yang merupakan kota besar yang dibangun di atas gunung berapi yang sudah punah. Energi panas bumi yang tak ada habisnya di bawah tanah membawa kekuatan kota yang tak ada habisnya, yang disalurkan ke tempat-tempat yang diperlukan untuk mendukung kemakmuran Kalur. Seluruh kota Kalur adalah jaring laba-laba yang besar, bulat dan teratur. Mengitari gunung berapi, menyebar selapis demi selapis, menempati kawasan terbaik yang mencakup beberapa ratus kilometer dari seluruh wilayah Kalur. Setiap tempat, setiap jalan, dan setiap bangunan di jaring laba-laba ditata dengan sangat rapi. Semua lahan pertanian, tanaman, dan kawasan pemukiman dipisahkan dengan baik oleh jalan raya. Dibandingkan dengan ini, kota Black Hot terlalu berantakan. Cerobong asap yang lebat dan tinggi serta tanaman dengan atap biru sangat mengesankan Zhang Tai. Kota ini terasa seperti sebuah mesin besar, yang masing-masing bagiannya dihubungkan erat oleh roda gigi yang berbeda. Mengingat kemakmuran industri manufaktur, kota Kalur 10 kali lebih besar dari kota Black Hot. Ini bukan hanya pusat manufaktur bekas Aliansi Andaman, tetapi juga salah satu dari 2 pusat lalu lintas udara terpenting di Aliansi Andaman. Ketika Donder pergi, stasiun pertamanya juga adalah Kalur di mana dia naik pesawat dan pergi. Kini kota Kalur terasa padat penduduk karena pengungsi berdatangan dari segala penjuru. Meski tidak ada masalah besar, selalu ada masalah kecil. Dari Golden Rock Bank hingga zona kendali kota dan zona inti kota Kalur, para pencari kerja berdiri dengan papan yang ditinggikan. Titik bantuan pengungsi yang ditetapkan oleh manajer Kalur juga terlihat di mana-mana. Di pangkalan kapal udara, ada kapal udara yang terus-menerus mendarat dan berangkat, membawa orang masuk dan keluar. Saat ini, meskipun merupakan periode paling kacau dalam puluhan tahun terakhir Kalur, perusahaan kapal udara memiliki volume perdagangan tertinggi. Ada banyak mata-mata agen intelijen dan orang-orang yang mempunyai misi khusus dari Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari, apalagi para pengungsi. Baru-baru ini, Kalur telah menjadi medan pertempuran bagi seseorang, belati, panah otomatis, dan racun senjata mereka. Setiap hari, mayat tak dikenal ditemukan di sudut kota yang gelap. Selain polisi, penjaga kota juga ikut menjaga keamanan kota yang mirip jaring laba-laba ini, bahkan milisi Kalur sudah dimobilisasi. Ini adalah kota yang beradab dan biadab, penuh ketertiban dan kekacauan. Sebagai tamu lelang musim dingin Sauls, Zhang Tai memasuki kota Kalur. Ia tinggal langsung di Hotel Sauls tempat diadakannya lelang. Karena banyaknya pengungsi, biaya akomodasi di kota Kalur sangat mahal. Harga ruang bersama di Sauls Hotel sudah melonjak menjadi 1 koin emas sehari. Harga ini hampir 5 kali lipat dari harga normal. Sauls Business Group adalah mitra Golden Rock Bank di Kalur. Ia mengelola banyak bisnis, termasuk gudang senjata, hotel, rumah lelang, dan perusahaan kapal udara.
Hotel tempat Zhang Tai tinggal juga merupakan bagian dari Saul's Business Group. Zhang Tai tinggal di lantai 17. Selain itu, hotel ini dibangun di atas gunung, sehingga Zhang Tai dapat melihat seluruh Kalur. Ada teleskop di balkon hotel sehingga Zhang Tai bisa melihat jauh. Tujuan awal dari teleskop desktop di balkon hotel adalah untuk kenyamanan para tamu, untuk menikmati pemandangan indah di Kalur. Namun, kini hal itu membuat Zhang Tai melihat dengan jelas kekejaman perang. Pada hari pertama di hotel, dia melihat pertempuran udara antara kapal udara Kekaisaran Norman dan dinasti Matahari saat senja puluhan kilometer jauhnya melalui teleskop. Dalam pertempuran udara tersebut, keempat kapal udara tersebut berubah menjadi bola api, jatuh dari langit dan jatuh di daerah pegunungan sekitar Kalur. Belakangan ini perebutan Kalur antara dua negara besar tersebut semakin sengit. Meskipun Zhang Tai bisa melihat dengan jelas pertempuran udara tersebut, dia tidak tahu berapa banyak tentara yang terluka dan terbunuh di pegunungan setiap hari. Kolom asap yang terus-menerus membubung dari tempat yang jauh dan nyala api yang menerangi cakrawala di malam hari setiap hari merupakan peringatan bagi Zhang Tai tentang apa yang terjadi di luar. Dia menghela nafas dalam-dalam. Karena dia tidak ingin menimbulkan masalah dan tidak ingin berkeliaran di luar, Zhang Tai tinggal di kamarnya selama 2 hari. Dia bahkan makan di kamar. Selama waktu itu, dia terus berkultivasi dengan tenang, memoles titik terbakarnya, memperkuat energi spiritualnya. Dan terus-menerus membunuh hewan liar dalam situasi kemunculan kembali masalah di kamarnya. Dia membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri dan segera 2 hari berlalu. Pada malam sebelum pelelangan, ketika Zhang Tai selesai melatih energi spiritualnya dan kedua sempoa yang divisualisasikannya menghilang, dia merasakan energi spiritualnya sedikit meningkat. Pada saat ini, sebuah pesan bergulir tiba-tiba muncul di benaknya. Sistem mendeteksi bahwa energi spiritual Castle Lord telah mencapai standar terendah yang diperlukan untuk membentuk makhluk spiritual luar angkasa di Castle of Black Iron. Makhluk spiritual luar angkasa dapat membantu Castle Lord dalam mengelola Castle of Black Iron, menyelesaikan perintah yang ditinggalkan oleh Castle Lord, dan menjawab pertanyaan Castle Lord tentang Castle of Black Iron dan pohon buah Manjusaka Karma. Sumber daya berikut harus dikonsumsi untuk membentuk makhluk spiritual luar angkasa, penyimpanan energi dasar, 300, nilai aura, 9.000, nilai manfaat, 60.000, apakah kamu ingin membentuknya? Ya atau tidak? Pesan yang tiba-tiba itu mengejutkan Zhang Tai. Segera setelah itu dia menjadi bersemangat. Sepertinya kastil besi hitam akan membentuk seorang manajer spiritual untukku. Namun kali ini, mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya, terutama poin nilai prestasi. Setelah membebaskan begitu banyak cacing tanah, saya hanya mengumpulkan lebih dari 62.000 poin nilai prestasi. Jika saya ingin membentuk makhluk spiritual, hampir semua poin nilai pahala akan habis bersama dengan setengah dari penyimpanan energi dasar. Apakah ini bermanfaat? Setelah memikirkannya sejenak, Zhang Tai memusatkan pandangannya pada paruh terakhir kalimat yang memperkenalkan fungsi makhluk spiritual luar angkasa. Jawab semua pertanyaan Raja Kastil tentang kastil besi hitam dan pohon buah Manjusaka Karma. Ada pertanyaan tentang pohon kecil dan ruangannya? Mengingat kembali ketika dia tidak menemukan informasi tentang Ragi di perpustakaan pribadi terakhir kali. Zhang Tai mengertakkan gigi dan mengklik ya dalam pikirannya. Sekalipun hanya untuk menyelesaikan pertanyaannya tentang pohon kecil dan ruangan, dia merasa itu akan sangat bermanfaat. Lagi pula, akhir-akhir ini dia punya banyak pertanyaan tentang buah pohon kecil itu. Memastikan pembentukan makhluk spiritual luar angkasa. Silakan pilih spesies makhluk spiritual luar angkasa. Manusia atau lainnya? Manusia. Silakan pilih jenis kelamin makhluk spiritual luar angkasa. Laki-laki atau perempuan? Pria. Silakan pilih ciri kepribadian utama dari makhluk spiritual luar angkasa. Perfeksionis, penyayang, ambisius, artistik, cerdas, jujur, aktif, pemimpin, damai. Perkenalan tentang 9 kepribadian menyusul setelahnya. Zhang Tai dengan cermat membaca perkenalannya. Perfeksionis, saya bukan orang yang pilih-pilih. Saya tidak ingin kepribadian seperti ini. Lulus, penuh kasih sayang. Sepertinya agak mengganggu. Memiliki satu ibu saja sudah cukup. Lulus, ambisius. Yang ini sepertinya bagus. Saya akan melihatnya nanti. Artistik. Yang ini sepertinya agak sentimental, tidak terlalu pintar. Cerdas. Yang ini sepertinya bagus, nanti aku lihat. Jujur. Yang ini sepertinya agak membosankan. Saya tidak ingin pria kaku berada di ruang kosong seperti itu. Itu tidak baik. Lulus. Aktif. Tidak perlu terlalu aktif di Castle of Black Iron. Lulus. Kepemimpinan. Saya tidak punya hobi dianiaya. Lulus. Tenang. Tampaknya agak membatasi diri. Lulus. Setelah menatap ambisius dan smart beberapa saat, Zhang Tai akhirnya memilih ambisius sebagai kepribadian makhluk spiritual luar angkasa. Ciri-ciri makhluk spiritual luar angkasa berbasis ambisi, dia ingin membuktikan dirinya kapan saja.
Dia sangat percaya diri. Dia membutuhkan persetujuan dan pujian Anda. Dia takut tidak diterima oleh Castle Lord. Mentalitas dasarnya adalah, jika saya tidak mempunyai prestasi, hidup saya tidak berharga. Dia memiliki ambisi yang kuat dan menyukai perbandingan. Dia juga menyukai otoritas. Selain itu, dia juga seorang workaholic yang tidak pandai mengungkapkan perasaan batinnya, juga sangat narsis dan sombong. Makhluk spiritual luar angkasa berbasis pencapaian ini terlalu energi. Dia berusaha untuk menang atas orang lain. Dia suka menerima tantangan Anda dan menghubungkan nilai-nilai dan pencapaiannya dengan nilai-nilai dan pencapaian Anda. Dia akan dengan tulus membantu Anda mengejar target. Dia sangat yakin bahwa dia bisa melakukan segalanya di dunia ini. Apakah kamu ingin membentuknya? Ya atau tidak? Ya. Makhluk spiritual luar angkasa akan terbentuk. Dibutuhkan waktu 12 jam untuk membentuk makhluk spiritual luar angkasa. Selama pembentukan, Castle Lord tidak akan dapat mengakses Castle of Black Iron. Suatu malam segera berlalu. Kastil Besi Hitam bab 256, orang yang dikenal. Keesokan paginya, segera setelah Zhang Tai bangun dan makan sarapan, dia mendengar ketukan di pintu. Saat membukanya, dia melihat seorang gadis pirang berusia 20-an berdiri di luar. Saya dari rumah lelang Sauls. Ini kostum dan topeng Anda untuk menghadiri pelelangan. Ini akan dimulai jam 8 pagi. Sebaiknya Anda bisa masuk 5-10 menit sebelumnya. Setelah itu pukul 8, gerbang bawah tanah yang mengakses pelelangan akan ditutup. Sambil memperhatikan Zhang Tai, si pirang menunjukkan senyuman centil. Anda punya waktu 40 menit sebelum pelelangan dimulai. Dalam jangka waktu ini, jika Anda memiliki persyaratan, saya dapat menemani Anda. Anda dapat menghubungi saya jika Anda memiliki masalah. Tidak, terima kasih. Zhang Tai mengambil barang-barang itu dari nampannya dan menutup pintu. Saat dia menutup pintu, gadis di luar tampak sedikit frustrasi. Orang tua di Bank Raja Wali Emas telah memberitahu Zhang Tai bahwa selama dia tinggal di sana, rumah lelang Sauls akan mengirimkan seseorang untuk mengundangnya masuk. Apa yang tidak dibayangkan oleh Zhang Tai adalah bahwa pelelangan ini akan dimulai begitu cepat. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk menghadiri lelang musim dingin Sauls semuanya kaya dan bangsawan baik di bekas aliansi Andaman maupun sekarang. Zhang Tai sendiri memasuki pelelangan karena cincin rune. Banyak gadis yang bekerja di pelelangan dan hotel seperti Mary. Mereka tidak buruk, tapi hanya menyukai pria kaya dan berkuasa. Mereka bermimpi setiap hari untuk menjadi burung phoenix. Setelah mengalami peristiwa Mary di kota Blackhawk, Zhang Tai tidak lagi merasa ada yang aneh dengan para wanita ini. Pakaiannya terdiri dari kain burnus hitam dan topeng kuningan halus yang bisa menutupi seluruh wajah. Pada bagian mata topeng terdapat 2 buah kaca berwarna kuning, sehingga orang bahkan tidak dapat mengenali warna mata pemakai topeng. Zhang Tai mencoba topeng itu dan menemukan bahwa 2 potong kaca kuning itu tidak mempengaruhi penglihatannya. Ada angka dalam aksara Jerman yang digunakan untuk mengidentifikasi status pemakai topeng di dahi topeng. Nomor Zhang Tai adalah E26. Dalam lelang ini, semua aktivitas yang dilakukan Zhang Tai akan dicatat berdasarkan nomornya. Setelah lelang, rumah lelang Sauls akan membersihkan propertinya dan mentransfernya kembali ke Bank Golden Rock. Itu adalah layanan 1 atap. Lelang musim dingin Sauls sangat rahasia yang berarti tidak ada orang yang menghadiri lelang ini yang boleh mengungkapkan status mereka. Mereka harus menutup diri dengan rapat sebelum memasuki pelelangan. Hal ini membuat suasana menjadi sangat misterius dan membuat Zhang Tai bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan. Selain jubah dan topeng yang dibawa oleh gadis itu, Zhang Tai menyiapkan kostum kelas atas untuk dirinya sendiri di pusat perbelanjaan hotel atas saran dari Golden Rock Bank. Dia tidak mengenakan pakaian pengungsi yang dia gunakan untuk menutupi statusnya. Pakaian yang dia kenakan sekarang adalah pakaian termahal yang pernah dikenakan Zhang Tai sejak dia lahir. 7-8 potong termasuk sepatu kulit dan kaus kaki harganya total lebih dari 6 koin emas. Bahan dan pengerjaannya semuanya sangat bagus. Meski mereka bukan yang terbaik, setidaknya mereka membuat Zhang Tai terlihat seperti orang kaya. Sebenarnya, Zhang Tai masih berhutang biaya layanan lebih dari 100 koin emas kepada Bank Golden Rock. Seiring dengan bunganya, mereka akhirnya akan dipotong dari harga akhir cincin rune hari ini. Komisi lelang rumah lelang Sauls adalah 2% dari harga lelang akhir. Mengenai apakah Bank Golden Rock akan mendapat keuntungan lebih banyak dari komisi lelang cincin ini, Zhang Tai tidak tahu. Setelah mengenakan topeng dan jubah yang bahkan bisa menutupi rambutnya, Zhang Tai melihat ke cermin dan sama sekali tidak bisa mengenali orang di cermin. Makhluk spiritual luar angkasa akan terbentuk setelah jam 11 pagi, yang masih 3 jam lagi dari sekarang. Di lantai 17 hotel tersebut, selain Zhang Tai, ada orang lain yang akan menghadiri pelelangan. Segera setelah dia berjalan ke koridor, di bawah kepemimpinan staf rumah lelang, Zhang Tai naik lift eksklusif dan turun dari satu lantai ke lantai lainnya. Ketika dia sampai di lantai 12, lift berhenti dan 2 orang lagi seperti Zhang Tai masuk.
Mereka juga akan menghadiri pelelangan. Selain seorang gadis cantik yang mengoperasikan lift, 3 orang lainnya hanya saling bertukar pandang. Mereka bahkan tidak saling menyapa, menyebabkan suasana menjadi sedikit aneh. Ding! Lift berhenti dan pintunya terbuka. Ada terowongan bawah tanah yang dalam dan mewah di depan Zhang Tai. Tanah ditutupi karpet merah dan di kedua sisi terowongan lampu terang menyala. 2 baris petugas upacara berdiri di pintu masuk lift. Selamat datang di fasilitas bawah tanah rumah lelang Saus, pelelangan akan dimulai di rumah bawah tanah di sini. Semoga Anda mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ketika mereka bertiga keluar dari lift, 3 petugas upacara berjalan ke arah mereka dan membimbing mereka ke pintu masuk rumah lelang satu persatu. Pintu masuknya seperti lobi hotel. Itu luar biasa dengan beberapa kipas ventilasi bertenaga uap yang berjalan santai di bagian atas rumah lelang, menyegarkan udara di dalam. 2 tim prajurit dengan baju besi cantik berjaga, membuatnya terlihat sangat perkasa. Zhang Tai dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa semua prajurit berada di atas LV6. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang dan dia memberikan penilaian yang tinggi terhadap kekuatan Saus Business Group. Menurutnya, sebagai mitra Golden Rock Bank, grup bisnis ini sungguh istimewa. Tuan, apakah Anda memerlukan pil pengubah suara? Petugas upacara bertanya pada Zhang Tai setelah membimbingnya masuk. Jika kamu menggunakan pil pengubah suara, suaramu tidak akan dapat dikenali oleh orang lain selama 12 jam. Baik, tolong beri aku 1. Pil pengubah suara ditaruh di pintu masuk rumah lelang. 2 orang lainnya yang turun bersama Zhang Tai juga menerima 1. Setelah membuka paket yang disegel lilin dengan menjepitnya, Zhang Tai melihat pil seukuran kacang putih. Karena 2 orang lainnya langsung memakannya, mengingat pil disediakan untuk semua peserta secara gratis, maka Zhang Tai pun memakannya. Pil itu langsung larut di mulutnya dengan rasa yang pahit. Setelah menelan cairan pil dengan air liurnya, Zhang Tai merasa tenggorokannya agak dingin. Dia kemudian terbatuk dan mendapati suaranya menjadi jauh lebih rendah. Ada balai lelang utama dan beberapa balai lelang mini di rumah lelang. Lelang ini akan diadakan di ruang lelang utama. Ketika dia tiba, Zhang Tai menerima brosur tentang barang-barang yang akan dijual dalam lelang ini. Sudah ada beberapa orang di aula lelang utama yang duduk di kursinya sesuai dengan nomornya. Zhang Tai melirik ke ruang lelang utama dan mendapati bahwa ruangan itu seperti panggung opera mini karena semua kursi mengelilingi panggung dengan pola seperti kipas. Total ada lebih dari 300 kursi, di atasnya terdapat ruangan yang lebih canggih dan tersembunyi yang memungkinkan lebih banyak tokoh khusus untuk menghadiri pelelangan. Sesampainya di kursi bertanda E26, Zhang Tai duduk dan mengamati dengan cermat brosur berisi barang-barang yang akan dijual. Ada banyak klasifikasi di brosur. Zhang Tai segera menemukan targetnya dari item hewan-hewan peliharaan. Nomor MC 1368. Nama, uang emas. Jumlah, 20 grup, 2000 dalam 1 grup. Harga awal setiap grup adalah 300 koin emas. Titik pengiriman, kota Kalur. Cincin energi Zhang Tai adalah bagian dari peralatan khusus. Nomor B136. Nama, cincin energi. Pengenalan peralatan, terbuat dari perak rahasia. Sebagai perlengkapan rune, dapat meningkatkan pemulihan kekuatan fisik pemakainya sebesar 4%. Jumlah, 1. Harga awal, 12.000 koin emas. Titik pengiriman, rumah lelang Saus. Aku tidak pernah membayangkan cincin rune sekecil itu bisa begitu berharga. Zhang Tai tertegun di dalam. Sementara Zhang Tai memperluas pandangannya dengan mempelajari brosur, waktu dimulainya pelelangan semakin dekat dan semakin banyak tamu yang masuk dan mengambil tempat duduk mereka. Kemudian, seluruh rumah menjadi riuh. Semua tamu memakai masker. Selain pasangannya, tidak ada orang lain yang tahu siapa orang lain. Ketika hanya tersisa 5 menit hingga dimulainya pelelangan, sebuah suara terdengar. Zhang Tai menoleh ke arah asal suara itu dan melihat ke pintu masuk aula lelang. Dia kemudian menjadi sedikit terkejut. Seorang pria berusia 50-an dengan wajah muram masuk ke dalam. Dia memegang gada emas dan mengenakan jubah merah mirip pendeta dari dinasti matahari. Ada pola 3 bulan di jubah merahnya, mengingatkan semua orang akan statusnya, dia adalah seorang muling 3 bulan dari dinasti matahari. Dia tidak memakai topeng atau jubah, begitu pula 2 perwira militer kuat dinasti matahari di belakangnya. Memasuki rumah lelang, mereka bertiga melirik ke arah populasi yang berisik dengan ekspresi dingin sebelum berbalik menuju kamar kontrakan. Para tamu dikejutkan oleh VIP pertama, namun, 2 menit kemudian, ketika seorang jenderal kerajaan Norman yang berkumis masuk bersama 2 perwira militer, tidak ada yang terkejut lagi. Kecuali Zhang Tai. Dia melihat Reinhardt mengikuti jenderal itu. Dalam balutan topeng, Zhang Tai membuka mulutnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seorang jenderal kekaisaran Norman, Reinhardt, dan perwira militer lainnya juga pergi ke kamar sewaan di lantai atas. Pelelangan kemudian dimulai. Kastil Besi Hitam bab 257, pendahuluan klimaks.
Memasuki rumah lelang dengan sikap lugas dan lugas, perwakilan dinasti Matahari dan Kerajaan Norman langsung membuat suasana rumah sedikit mencekam. Meskipun para tamu yang duduk di bawah kamar sewaan tidak saling berbisik, di balik topeng kuningan mereka, banyak orang saling bertukar pandang dan memiliki pemikiran khusus di dalam. Bertanya-tanya apakah perwakilan dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman ada di sini untuk menunjukkan keberadaan mereka atau untuk barang-barang di brosur atau hanya episode kecil pertempuran untuk. Banyak orang telah membuat keputusan di dalam bahwa selama barang-barang itu diinginkan. Menurut angka-angka di 2 kamar sewaan di lantai atas, mereka akan menyerahkannya. Di antara mereka, mungkin apa yang dipikirkan Zhang Tai akan membuat takut semua orang. Di luar dugaan melihat Reinhardt di sini, tapi apa yang dipikirkan Zhang Tai saat ini adalah Muling berjubah merah yang memegang tongkat emas. Bagi yang lain, Muling berjubah merah ini mungkin melambangkan otoritas, kekuasaan, teror atau membuat beberapa orang merasa ingin menyanjungnya. Orang tua itu benar-benar harta karun yang berjalan. Persetan dia, persetan dia, persetan dia. Sebuah suara terus berteriak di dalam dirinya. Saat Zhang Tai memikirkan manfaat membunuh Muling berjubah merah, jantungnya akan berdebar kencang. Apa keuntungan membunuh orang tua ini? Setidaknya puluhan ribu poin prestasi, buah kecemerlangan yang dapat membuat energi spiritualnya melonjak atau buah penghakiman. Pengenalan buah penghakiman segera muncul kembali di benak Zhang Tai, membuatnya tenggelam dalam pikirannya. Orang-orang yang mencemarkan nama baik makhluk surgawi atas nama makhluk surgawi lainnya dan mereka yang melakukan tindakan jahat atas nama makhluk surgawi akan dihukum. Keberadaan mereka menyebabkan kerusakan terbesar pada segala sesuatu yang indah dan baik, merekalah yang terhebat kata-kata kotor kepada para dewa. Kehidupan dan perbuatan kotor mereka akan diakhiri dengan pedang dan pedang. Ini adalah syarat untuk menghasilkan buah penghakiman, dan penghargaan terbesar dari para dewa kepada manusia tak kenal takut yang berani mengayunkan pedangnya ke arah kekuatan kegelapan. Pria pemberani yang menyebarkan cahaya kemuliaan para dewa ke tanah airnya. Silakan ambil pahala ini dan gunakan kekuatan yang dianugerahkan olehnya untuk menghakimi mereka yang mencemarkan para dewa sehingga menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap makhluk surgawi. Dewa tidak memerlukan rasa takut mereka karena rasa takut adalah makanan para hantu. Menurut hukum penciptaan, semakin banyak penilaian yang Anda buat, semakin besar pula kekuatan yang Anda miliki untuk menilai. Persetan dengannya, Zhang Tai langsung mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk membunuh orang tua itu setelah pelelangan. Dia memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk membunuh Muling berjubah merah di kota Kalur daripada di medan pertempuran. Sulit untuk membunuhnya sambil ditemani oleh 2 pembangkit tenaga listrik dinasti Matahari. Zhang Tai bahkan mungkin menghadapi banyak bahaya yang tidak dapat diprediksi. Tapi bagaimana dia bisa sukses jika dia tidak mencobanya? Bagaimana dia bisa mengangkat prestasi besar tanpa rela mempertaruhkan nyawanya? Keterampilan mengikat yang dibawa oleh buah penghakiman menyelamatkan nyawa Zhang Tai di saat kritis dan membantunya membalikkan keadaan. Zhang Tai tidak akan pernah merasa bahwa memiliki barang sekuat itu terlalu berlebihan. Setelah membentuk niat membunuh di dalam, Zhang Tai tidak tahan melihat kembali jubah merah dinasti Matahari. Dia kemudian perlahan menarik napas dalam-dalam. Terima kasih telah menghadiri lelang musim dingin tahunan rumah lelang Souls ini. Saat jam 8 pagi, juru lelang yang mengenakan jubah upacara hitam segera muncul. Mungkin dia juga tahu kalau tokoh-tokoh tersebut tidak punya kesabaran untuk mendengarkan omong kosongnya. Setelah menyapa mereka, dia langsung memulai prosedur pelelangannya. Bagian pertama hari ini adalah piramida kristal. Segera setelah suaranya memudar, gambar piramida kristal ini telah ditampilkan di layar di belakang oleh proyektor di blok lelang. Piramida kristal ini adalah alam terlahir harta karun yang terbentuk di air kelas 5. Setelah membuka dan memoles kristal kelas 5, Anda akan mendapatkan inti paling penting dari piramida kristal kelas 5 ini. Kisaran jangkauan langsung medan energi kristalnya adalah 1,8 meter. Itu tidak akan disebutkan fungsinya untuk memoles titik pembakaran seperti yang kalian semua tahu. Harga awal item ini adalah 500 koin emas. Kenaikan terendah dari setiap tawaran adalah 10 koin emas. Sekarang, mulai. Segera harga piramida kristal menembus 1000 koin emas dan akhirnya ditetapkan pada 1250 koin emas. Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat uang dibelanjakan seperti air mengalir. Selain itu, ini juga pertama kalinya dia melihat piramida kristal yang begitu canggih. Sebelumnya, kristal tercanggih yang pernah dilihatnya adalah kristal generator listrik kelas 4. Dia melihatnya di kantor manajer Hans dari klub pertarungan duri besi. Kristal kelas 5 setidaknya 10 kali lebih berharga dibandingkan kristal kelas 4 dan jarang terlihat. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Meski saat ini dia belum menjual cincinnya, dia masih bisa mengajukan penawaran di pelelangan. Batas penawaran terbesarnya adalah harga awal cincinnya, 12.000 koin emas. Dari brosur tersebut, ia mengetahui total ada 11 piramida kristal kelas 5.
Karena itu, dia tidak terburu-buru. Dia hanya menunggu di sana untuk melihat harga akhir dari piramida kristal kelas 5 lainnya. Berdasarkan harga akhir piramida kristal kelas 5 pertama, harga akhir piramida kristal kelas 5 lainnya semuanya bervariasi antara tahun 1000 sampai tahun 1300 koin emas sesuai dengan ukuran dan kualitasnya. Mereka dilelang dengan cepat dan efisien. Ketika sampai pada yang ke-8, Zhang Tai pun mengutip dan akhirnya mendapatkan satu seberat 5,7 kg dengan harga 1280 koin emas. Karena ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan lebih dari 1000 koin emas untuk satu item, tangan Zhang Tai bahkan berkeringat ketika dia mengangkat papan tersebut. Sementara itu, adrenalinnya banyak dikeluarkan. Ketika harga akhirnya ditetapkan, Zhang Tai merasa santai dan sedikit lelah. Kali ini, aku menghabiskan total gaji ayah setelah 100 tahun. Zhang Tai mengejek dirinya sendiri sambil merasa sangat bersemangat. Di zaman ini, di antara semua lelang, harga kristal dan batu selalu paling mahal. Kelompok piramida kristal kelas 5 ini baru saja digunakan untuk menghangatkan pelelangan. Nantinya, kristal dan batu lainnya akan terus dilelang. Meskipun dengan membaca brosur dan mendengarkan perkenalan singkat juru lelang tentang barang-barang tersebut, Zhang Tai telah belajar banyak dan memperluas visinya. Sebelumnya, para tamu di lantai bawah khawatir bahwa perwakilan dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman akan ikut campur. Tanpa diduga, setelah 2 jam, ketika sejumlah besar barang telah dilelang, tak satu pun dari 2 orang di kamar sewaan di lantai atas yang membuka mulut. Mereka hanya menonton dalam diam. Oleh karena itu, para tamu di bawah menjadi tenang dan mulai sering mengutip harga, membuat seluruh rumah lelang semakin riuh. Sekarang, Zhang Tai menyadari bahwa dia benar-benar orang luar dari rumah lelang tersebut karena harga kristal dan batu tersebut akan selalu bernilai ribuan bahkan puluhan ribu koin emas. Piramida kristal yang dia dapatkan hanyalah yang termurah. Klimaks kecil pertama terjadi pada objek alkimia pertama. Saat itu ditampilkan, sebagian besar penawar tetap menjaga akalnya. Ini adalah kalung batu matahari yang diciptakan oleh seorang ahli alkimia. Efek menakjubkannya telah diaktifkan sepenuhnya oleh ahli alkimia. Kalung ini memiliki 2 atribut. Pertama, keberanian, yang dapat membuat pemakainya kebal terhadap hal-hal negatif dan keputusasaan yang disebabkan oleh beberapa hal. Keterampilan pengendalian spiritual dan menyembuhkan serta meringankan gejala pasien melankolia yang kedua, cerit, yang dapat pulih dalam 7 hari, setiap 7 hari. Kalung ini dapat menghasilkan 120% battle key cerit untuk pemakaian di bawah LV10. Harga awal kalung ini adalah 21.000 koin emas. Setidaknya 100 koin emas untuk setiap penawaran. Penawaran dimulai sekarang. Saat juru lelang berhenti berbicara, orang pertama meneriakkan harga 25.000 koin emas. Diikuti oleh penawaran lainnya. Harga akhir ditetapkan pada 58.000 koin emas, memecahkan rekor barang dengan nilai tertinggi dalam lelang ini. Selama proses tersebut, sambil mengenakan masker, mulut Zhang Tai ternganga karena terkejut sambil menatap para juru lelang yang memperlakukan koin emas seperti tidak ada apa-apanya saat kalung batu matahari emas berkilau di blok lelang itu diberikan kepada pemilik barunya. Zhang Tai tampak ketakutan. Batu matahari tidak mahal karena hanya berupa batu semi permata. Dilihat dari harganya, itu bahkan tidak bisa menandingi batu rubi dan safir murni yang dia berikan kepada Beverly, Alice dan Pandora. Banyak toko perhiasan di kota Black Hot yang menjual berbagai ornamen berbahan batu matahari. Sebagai perbandingan, harga ornamen itu sangat murah. Meski terbuat dari batu matahari terbaik dan emas murni, sebagian besar harganya hanya beberapa lusin koin emas. Jepit rambut, kalung, dan cincin dari batu matahari yang dikenakan oleh gadis-gadis di asosiasi mawar bahkan lebih murah, yang hanya berharga beberapa koin perak genap 10 ganjil. Namun, harga awal kalung batu matahari ini adalah 25.000 koin emas. Harga akhirnya adalah 58.000 koin emas. Sekalipun keduanya adalah hiasan batu matahari. Mengapa perbedaan harga begitu tajam? Satu-satunya alasan adalah kalung batu matahari itu berasal dari seorang ahli alkimia. Atribut dan energi misterius dari batu matahari itu telah diaktifkan, membuatnya sangat menakjubkan. Oleh karena itu, meskipun semuanya terbuat dari batu matahari, yang satu berukuran sedang sedangkan yang lainnya adalah batu tingkat atas. Ini sungguh ajaib, bahkan menyebutnya sentuhan Midas yang mengubah segalanya menjadi emas tidak bisa menggambarkan kemampuan seorang alkemis. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai dikejutkan oleh pencapaian seorang alkemis. Gelombang besar muncul di hati pemuda. Samar-samar, Zhang Tai mendengar suara dari lubuk hatinya yang terdalam, sebuah aspirasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kalung batu matahari ini hanya membuka awal dari klimaks yang tersembunyi dalam lelang ini. Kastil Besi Hitam Bab 258, bermimpi menjadi alkemis. Tak satu pun dari tamu yang duduk di lantai bawah menyadari bahwa sejak produk pertama dari seorang ahli alkimia ditampilkan, ekspresi jubah merah dari dinasti Matahari dan Jenderal Kekaisaran Norman menjadi semakin suram.
Tampaknya mereka menjadi sedikit gugup dan lebih memperhatikan barang-barang berikut yang dilelang hari ini, terutama produk dari seorang ahli alkimia. Tak hanya orang-orang yang berada di kamar sewaan, bahkan banyak tamu di bawah pun kaget. Untuk beberapa alasan, jumlah produk dari ahli alkimia tampaknya lebih banyak dari biasanya hari ini. Mereka tahu bahwa produk ahli alkimia jarang terlihat di rumah lelang dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang terjadi tahun ini? Siapa yang begitu murah hati? Zhang Tai membaca sekilas brosur tersebut dan menemukan bahwa perkenalan pada produk-produk seorang ahli alkimia adalah yang paling sederhana. Ada beberapa produk ahli alkemis lagi yang akan dilelang hari ini. Atas permintaan klien, kami harus merahasiakan barang-barang ini sebelum prosedur resmi dimulai. Oleh karena itu, kami tidak akan memberitahu Anda detailnya di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Setelah kalung batu matahari, masih ada beberapa produk ahli alkimia yang akan dilelang. Produk kedua dari ahli alkimia adalah cincin batu pato yang digunakan untuk membuat orang tenang dan lebih cerdas. Sebagai favorit semua komandan lapangan dan profesi lain terkait intelijen, cincin ini ditetapkan dengan harga akhir 49.000 koin emas. Produk ketiga dari seorang ahli alkimia adalah sepasang anting-anting yang terbuat dari meteorit besi nikel, yang digunakan untuk meningkatkan fokus dan dengan cepat memasuki keadaan meditasi. Produk ini dapat mengurangi kemungkinan seseorang terkena pengaruh setan saat bermeditasi sebesar 50%. Oleh karena itu juga merupakan harta karun para penggarap dan akhirnya diambil dengan harga 52.600 koin emas. Produk keempat dari ahli alkimia adalah hiasan dahi yang terbuat dari lapis lazuli. Efeknya adalah memelihara dan menggerakkan energi spiritual seseorang serta meningkatkan persepsinya. Oleh karena itu, ia memecahkan rekor baru 62.800 koin emas. Saat ornamen dahi lazurite dipajang, suasana di dalam rumah menjadi memanas karena tidak ada yang menyangka bahwa 4 buah master alkemis akan muncul di lelang musim dingin tahunan Saul ini. Dulu, hanya ada 1 atau 2 buah. Apa yang terjadi hari ini? Yang lebih aneh lagi adalah semua pola barang-barang ini ditujukan untuk wanita. Tampaknya itu adalah satu set hiasan untuk seorang wanita. Itu tidak mungkin. Bahkan Ratu Kekaisaran Norman tidak akan berlebihan jika memiliki seperangkat ornamen tak ternilai yang dibuat oleh seorang ahli alkimia. Banyak peserta yang bergumam di dalam. Bahkan jika Zhang Tai merasakan sesuatu yang salah dengan pelelangan ini karena aliran tersembunyi dan kegelisahan diam-diam meningkat. Akibatnya, ketika mereka mendengar bahwa ada produk lain dari seorang ahli alkimia, banyak orang yang terkejut ketika mereka bangkit dari tempat duduk mereka. Pada saat yang sama, suara seseorang menarik napas dalam-dalam terdengar di seluruh rumah lelang. Item berikut ini juga berasal dari seorang ahli alkimia. Ini adalah sepasang gelang yang terbuat dari garnet dengan sifat spesialnya yang diaktifkan sepenuhnya. Ini pastinya menjadi favorit semua wanita karena dapat menjaga kecantikan dan menjaga keremajaan seseorang. Selain itu, bisa saja memperbaiki kulit, meningkatkan vitalitas ki dan darah serta kesehatan organ-organ yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita. Mata Zhang Tai kemudian tertuju pada dinding proyeksi di belakang blok lelang dengan gerakan juru lelang. Foto sepasang gelang garnet itu telah diperbesar berkali-kali lipat sehingga orang dapat melihat detailnya. Di mata Zhang Tai, itu bukanlah sepasang gelang garnet biasa. Warnanya tampak ungu di antara warna merah garnet, membuatnya benar-benar seperti warna pada umumnya. Namun, yang aneh adalah di permukaan garnet terdapat butiran halus misterius yang menembus dari dalam. Zhang Tai belum pernah melihat butiran yang sama pada garnet rata-rata lainnya. Jika sepasang gelang ini tidak cukup besar, maka butiran-butiran halus dan misterius itu hampir tidak dapat diketahui oleh Zhang Tai dari posisinya. Mungkinkah itu tanda yang ditinggalkan oleh ahli alkimia setelah mengetuk dan mengaktifkan kemampuan batunya? Sepertinya inilah satu-satunya perbedaan antara gelang tersebut dan gelang garnet pada umumnya yang dapat dibeli dengan harga 10 koin perak. Selain itu sepasang gelang garnet ini terlihat lebih cemerlang daripada gelang pada umumnya. Dia benar. Seperti yang Anda lihat, ketiga bunga batu ini telah diaktifkan oleh ahli alkimia pada sepasang gelang garnet, yang menunjukkan bahwa 3 sifat dan kemampuan khusus dari batu garnet telah diaktifkan. Sebagai lot pertama yang memiliki 3 atribut di lelang ini, tidak dapat membantu Anda bertarung atau berkultivasi, tetapi dapat membuat wanita lebih cantik dan sehat. Oleh karena itu, harga awal dari sepasang gelang ini adalah 38.000 koin emas. Setiap markup tidak boleh lebih rendah dari. Sebelum juru lelang selesai berbicara, seseorang di baris kedua di depan Zhang Tai tidak sabar untuk membuka mulutnya. 50.000 koin emas? Kamu ingin mengambil sepasang gelang ini hanya dengan 50.000 koin emas? 56.000 koin emas? 58.000 koin emas? 60.000 koin emas? Dalam waktu singkat, harga sepasang gelang garnet itu telah melonjak lebih dari 70.000 koin emas, harga yang membuat takut banyak orang yang menawarkannya di awal. Namun masih ada beberapa tamu kaya dan berkuasa yang menawar hal itu.
Seperti sebuah kiasan Tiongkok klasik, sentuhlah batu dan ubahlah menjadi emas. Hanya makhluk abadi dalam mitos dan legenda Tiongkok yang bisa melakukan hal itu. Namun, pada saat ini, melihat batu garnet yang terlihat biasa-biasa saja berubah menjadi barang yang puluhan ribu lebih mahal daripada emas dengan berat yang sama. Zhang Tai merasa tidak berlebihan untuk menggambarkannya menggunakan kiasan klasik Tiongkok di atas. Duduk di kursinya sendiri, Zhang Tai terus gemetar pada setiap markup. Itu bukan karena ketakutan, tapi karena kegembiraannya sendiri. 100.000 koin emas. Seseorang yang duduk di baris pertama rumah lelang tiba-tiba membungkuk. Setelah tawaran ini, orang itu melepaskan jubah dan kerudungnya. Sementara itu, dia melepas topeng kuningan di wajahnya. Ketika dia berbalik, semua orang melihat wajah wanita berusia 40-an yang tampak masih menawan. Dia memiliki pipi kemerahan, mata bungkuk dan panjang. Selain itu, dia juga terlihat tajam dan memiliki niat membunuh. Dia memelototi semua tamu di belakangnya dan dengan agresif berkata sambil tersenyum, "Ibu ini akan memiliki sepasang gelang ini. Siapa yang berani mengambilnya dariku?" Janda hitam. Beberapa tamu di belakangnya menghirup udara sementara seseorang bergumam, "Pelelangan segera kembali tenang." Meskipun Zhang Tai tidak mengetahui status aslinya, namun jika dilihat dari penampilannya, sepertinya banyak orang yang mengetahui statusnya. Selain itu, wanita ini juga terlihat menakutkan. Setidaknya tidak ada seorang pun yang mau menawarkan lebih dari 100.000 koin emas untuk membeli sepasang gelang dengan biaya menyinggung wanita ini. Melihat tidak ada orang lain yang bersuara, wanita itu berbalik dan menatap juru lelang tanpa berkata apa-apa lagi. Mengambil palu kecil, juru lelang dengan paksa menelan ludahnya, seseorang menawarkan 100.000 koin emas. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Tidak. 3, 2, 1, terjual. Saat palu kecil itu jatuh, wanita bernama Black Widow itu kembali duduk. Saat itu, dahi juru lelang sudah dipenuhi keringat. Item berikutnya adalah produk terakhir dari Master Alchemist dalam lelang ini. Mendengar perkataan juru lelang, semua tamu menjadi kaget hingga menimbulkan keributan. Apa? Satu lagi produk dari ahli alkimia? Apakah lelang musim dingin Souls ini eksklusif untuk ahli alkimia? Itu tidak mungkin. Ini sudah yang ke-6. Bahkan dalam pelelangan yang lebih besar, orang-orang juga hampir tidak dapat melihat begitu banyak produk dari ahli alkimia dalam satu pelelangan. Jika kami diberitahu sebelumnya bahwa begitu banyak produk dari ahli alkimia yang akan dilelang kali ini, kami akan lebih siap. Rumah lelang Souls harus memberitahu kami setidaknya 1 bulan sebelumnya sehingga kami dapat menyiapkan jumlah dana yang sesuai. Apa tujuan Anda tidak memberitahu kami sebelum pelelangan? Banyak orang mulai mengeluh tentang rumah lelang Souls. Jika saya diberitahu 1 bulan sebelumnya, saya tidak akan pernah melepaskan sepasang cincin batu pato itu. Rumah lelang Souls harus memberikan akuntansi yang tepat. Kami membutuhkan keadilan. Zhang Tai memandang sekeliling rumah lelang dengan penuh minat. Bahkan 2 orang di sampingnya menjadi sangat bersemangat saat mereka berdiri dan mengeluh dengan keras. Orang-orang ini menyalahkan rumah lelang Souls karena tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan rincian yang akurat kepada mereka. Karena setiap produk dari ahli alkimia akan berharga puluhan ribu koin emas, bahkan 100.000 koin emas. Itu bukanlah jumlah uang yang kecil bagi siapapun saat ini. Bagi sebagian orang saat ini, jika tidak mempersiapkannya dengan baik, akan sulit bagi mereka untuk membeli satu produk pun. Juru lelang di panggung menjadi sangat malu karena dia tidak bisa menanggapi begitu banyak keluhan pada saat yang bersamaan. Ketika penonton menjadi semakin marah, menyebabkan pelelangan tidak dapat dilanjutkan, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba muncul di panggung. Ketika lelaki tua itu muncul, juru lelang buru-buru mundur ke belakang panggung. Sementara itu, Zhang Tai juga memperhatikan bahwa meskipun pelelangan menjadi sedikit kacau sejak awal, perwakilan dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman yang duduk di ruang sewaan di lantai atas tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Bolehkah saya meminta perhatian Anda?" Lelaki tua itu melihat sekeliling rumah. Mendengar perkataannya, kerumunan yang geram dan mengeluh langsung terdiam. Tampaknya banyak orang mengetahui status lelaki tua ini. Sebagai Direktur Souls Business Group, saya sangat menyesali kesulitan Anda dalam lelang ini. Namun sejujurnya saya harus memberitahu Anda bahwa sebagai sponsor lelang ini, kami hanya disadarkan bahwa sekumpulan produk alkimia akan dilelang di sini 1 hari yang lalu. Oleh karena itu, kami tidak punya waktu untuk membagikan informasi tersebut kepada Anda semua. Selain itu, hingga 10 menit sebelum dimulainya lelang ini, kumpulan produk alkimia ini diantar ke rumah lelang ini. Apakah kami tidak tahu apa itu? Kami juga kaget dengan mereka. Namun, kami tidak bisa menolak permintaan pemilik untuk merahasiakan produk alkimia ini. "Siapa?" Sebuah suara rendah terdengar dari topeng kuningan. "Siapa juru lelang yang ditugaskan untuk kumpulan produk alkimia ini?" Permintaan dan sikap seperti itu tidak sopan bagi rumah lelang Souls. "Kami ingin tahu permintaan siapa yang tidak dapat ditolak oleh grup bisnis Souls."
Berdiri di atas panggung, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Klan Selindorlah yang mempercayakan rumah lelang Saul's untuk melelang produk-produk alkimia bekas, termasuk pasangan produk alkimia terakhir. Mendengar jawabannya, seluruh rumah menjadi sunyi. Klan Selindor juga merupakan klan gerbang besi yang terkenal, klan penguasa kota Kalur. Perkembangan seluruh wilayah Kalur mendapat manfaat besar dari upaya sungguh-sungguh seluruh klan gerbang besi selama beberapa generasi. Zhang Tai ingat ketika mereka menghadiri pelatihan bertahan hidup, panah Iron Gate T21 yang dibawa oleh Fatih Barli diproduksi oleh klan Selindor. Berlokasi megah di kota Kalur, klan ini juga merupakan pemasok militer dan produsen mesin paling kuat di bekas aliansi Andaman. Dibandingkan dengan klan ini, klan Gregory di kota Black Hot hanyalah seorang nouveau riche di pedesaan. Untuk beberapa alasan, Zhang Tai samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam lelang hari ini. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lagi, kita akan sampai pada produk alkimia terakhir hari ini. Karena produk alkimia ini sangat istimewa dan belum pernah dilelang dalam sejarah rumah lelang Saul's. Mungkin Anda belum pernah melihat produk alkimia seperti itu dari jaraknya sangat pendek. Oleh karena itu, ketika ditampilkan setelah beberapa saat, harap tetap tenang dan jangan mencoba mendekat untuk menonton atau menyentuhnya jika terjadi masalah dan bahaya yang tidak perlu. Untuk ini, kami akan mengambil langkah, maaf untuk itu. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu bertepuk tangan. Seketika, tim tentara lapis baja berjalan keluar dari belakang panggung saat mereka mengepung panggung dan pada dasarnya mengisolasi blok lelang dari para tamu. Setelah tim tentara ini membentuk perimeter, dua orang bersarung tangan putih masing-masing mengangkat satu koper logam berwarna perak berjalan ke atas panggung dari belakang panggung. Setelah itu, mereka dengan hati-hati meletakkan koper-koper tersebut ke etalase blok lelang. Mereka kemudian membuka koper dan mengatur barang-barang di dalam koper dari posisi horizontal ke posisi vertikal agar nyaman sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Sementara itu, proyektor di blok lelang telah memperbesar gambar kedua item tersebut dengan lebih jelas. Dilihat dari tampilannya, kedua benda itu seperti dua telur burung unta besar yang terbuat dari bahan khusus. Lambungnya ditutupi butiran spiral hitam dan putih. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Setidaknya Zhang Tai menjadi sangat bingung ketika dia melihat dua telur burung unta. Dia bertanya-tanya barang berharga apa yang bisa menarik perhatian rumah lelang begitu banyak. Di antara mereka, hanya dua perwira militer dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman di kamar sewaan di lantai atas yang mengubah wajah mereka saat melihat dua telur burung unta. Mereka kemudian menundukkan kepala untuk berbicara dengan jenderal mereka sendiri atau Muling berjubah merah. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang kedua benda itu. Apalagi akhir-akhir ini, dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman masing-masing melemparkan satu atau dua benda ini ke kota seberang. Orang tua itu menjelaskan dengan tidak jelas. Setelah hening sejenak, rumah tiba-tiba menjadi berisik. Maksudmu itu adalah bom alkimia, satu-satunya senjata termal di zaman besi hitam? Suara bernada tinggi terdengar sementara semua orang terkejut. Bahkan mata Zhang Tai pun keluar dari rongganya. Benar, kedua benda itu adalah bom alkimia, satu-satunya senjata termal di zaman besi hitam, juga benda alkimia terakhir saat ini. Saat ini, bahan peledaknya setara dengan bom alkimia paling kuat yang dibuat oleh para alkemis di dinasti Matahari dan Norman. Empire masing-masing 350 kg 500 kg TNT. Namun, daya ledak setara dari masing-masing dua bom alkimia yang Anda lihat di sini adalah 1 ton TNT. Mengatakan ini, Direktur Saul's Business Group di atas panggung memaksakan senyum pahit sambil mengulurkan tangannya. Jangan tanya saya apa yang dimaksud dengan bahan peledak dan TNT karena saya juga tidak mengetahuinya. Kata-kata ini adalah istilah teknis yang digunakan oleh para alkemis untuk mengukur kekuatan bom alkimia. Itu berasal dari zaman sebelum bencana yang diatur secara ketat. Saya hanya mengulangi apa yang tertulis di buku. Saya bertanya kepada seorang profesional tentang kekuatan bahan peledak yang setara dengan 1 ton TNT sebelum saya di sini. Saya diberitahu bahwa bom semacam itu dapat menghancurkan seluruh rumah lelang, hotel Saul's di atasnya, dan semua orang di dalamnya. Mendengar penjelasan seperti itu, semua orang termasuk Zhang Tai terkejut. Setelah melihat sekeliling, Direktur Saul's Business Group melanjutkan, harga awal setiap bom adalah 1 koin emas. Penawaran 2 orang tersedia pada saat yang sama. Penawaran dimulai sekarang. 1 koin emas untuk 1 bom alkimia dengan kekuatan yang mengerikan? Apakah kamu bercanda? Anda mungkin tidak bisa membeli senjata menakutkan seperti itu dengan harga 100.000 koin emas. Karena semua bom adalah senjata strategis yang ada di tangan negara dan kekuatan besar. Tidak ada seorang pun yang benar-benar menjualnya, apalagi membelinya dengan harga 1 koin emas. Alkemis sama-sama menakutkan dan mengagumkan karena hanya di zaman ini mereka yang bisa menghasilkan senjata pembunuh mengerikan yang hampir tidak termasuk dalam zaman ini. Tak satu pun dari mereka saat ini yang idiot, hampir dalam sepersekian detik.
Mereka mengerti mengapa mereka bisa melihat perwakilan Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari di sini dan mengapa dua bom alkimia dilelang sekaligus. 1 koin emas, 1 koin emas. Ketika seluruh rumah menjadi begitu sunyi sehingga bahkan jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar, dua suara terdengar dari dua kamar sewaan di lantai atas. Selain itu, tidak ada orang lain yang berani menawar. Bahkan orang-orang yang mengeluh keras karena tidak menyiapkan cukup uang dan melewatkan kemungkinan untuk membeli produk alkimia juga menjadi diam seperti batu. Tampaknya mereka belum melihat penawaran besar itu sama sekali. 1 koin emas, 1 koin emas, dua orang telah menawar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tidak. Nah, itulah kesepakatannya. Palu dipukul, menghasilkan suara yang lebih renyah dari sebelumnya seperti tepuk tangan sepi setelah seorang pemain menyelesaikan pertunjukan sepi di panggung teater. Saat ini, orang-orang di dalam kamar sewaan di lantai atas sudah berjalan ke bawah. Kita perlu memeriksa barangnya. Muling berjubah merah yang memegang tongkat emasnya dengan ekspresi jauh sekarang tampak hitam seperti arang. Orang-orang yang jeli bahkan bisa melihat Muling berjubah merah itu memegang tongkat emasnya dengan kuat hingga jarinya malah terlihat putih. Tentu, Direktur Saul's Business Group mengangguk sementara para prajurit meninggalkan jalan untuknya. Melihat salah satu perwira militer Dinasti Matahari berjalan ke sana, Jenderal Kekaisaran Norman juga mengangguk kepada perwira militer di sampingnya. Oleh karena itu, perwira militer Kerajaan Norman juga tiba di sana dalam waktu singkat. Di bawah sorotan penonton, kedua perwira militer itu mulai memeriksa barang-barang di dalam koper perak. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kedua perwira militer itu dengan ekspresi serius mengangguk ke arah jubah merah Dinasti Matahari dan Jenderal Kekaisaran Norman. Setelah meninggalkan masing-masing 1 koin emas, mereka mengatur bom dengan baik dan meninggalkan blok lelang dengan membawa koper. Setelah itu, perwakilan Dinasti Matahari dan Kerajaan Norman pergi. Kali ini, semua tamu mengarahkan pandangan mereka ke Direktur Saul's Business Group. Bahkan Zhang Tai memahami bahwa lelang ini hanyalah alat yang digunakan klan Selindor untuk mengirim pesan dan menunjukkan kekuatannya. Bukan lelang sederhana, melainkan peristiwa besar yang mampu mempengaruhi situasi wilayah Kalur dan proses peperangan antara Dinasti Matahari dan Kerajaan Norman. Ada 2 poin informasi penting dalam peristiwa besar ini. Pertama, klan Selindor telah mendapatkan dukungan dari seorang ahli alkimia yang kemampuannya jauh lebih hebat daripada para alkemis terkemuka di Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari. Semua orang memperhatikan orang di blok lelang dan menunggu dia mengatakan sesuatu. Bahkan sebagai pendukung diam dan saksi, mereka semua berhak mengetahui sesuatu. Seperti yang diharapkan, di bawah pengawasan mereka, Direktur Grup Bisnis Saul's akhirnya mengungkapkan sebuah pesan. Klan Gerbang Besi akan mengumumkan hari ini bahwa kepala klan mereka berikutnya adalah Alexia Selindor. Alexia Selindor telah menikah dengan seorang ahli alkimia ketika dia belajar di benua Oriental. Segala sesuatu di klan Gerbang Besi termasuk kota Kalur akan berada di bawah perlindungan dari ahli alkimia itu. Produk-produk alkimia yang dilelang hari ini adalah hadiah kecil yang dikirim dari ahli alkimia itu kepada klan Gerbang Besi. Seluruh rumah lelang menjadi sunyi sekali lagi. Setelah beberapa lama, seseorang di antara para tamu menghela nafas. Kalau begitu, perang antara Dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman di Kalur hampir berakhir. Pada saat ini, suara dan aspirasi dalam pikiran Zhang Tai menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Ini adalah mimpi yang telah diperjuangkan Zhang Tai sejak ia dilahirkan pertama kali, mimpi yang membuat darah Zhang Tai mendidih. Dalam mimpinya, Zhang Tai lebih hebat daripada memiliki sentuhan Midas yang bisa mengubah batu menjadi emas. Dia bisa menyelamatkan seluruh kota. Dia bisa mengubah perang. Dia bisa menjadi kepercayaan dan kehormatan terbesar bagi semua orang di sampingnya. Pelelangan berlanjut. Akhirnya, cincin energi Zhang Tai dijual dengan harga tetap yaitu 21.600 koin emas, sehingga membuat dompet Zhang Tai kembali menggembung. Segera setelah cincin Zhang Tai dijual, sebuah garis muncul di benak Zhang Tai. Makhluk spiritual luar angkasa dari Castle of Black Iron telah terbentuk. Panel manajemen Castle of Black Iron telah menyelesaikan peningkatan intelijen pertama. Koneksi spiritual dan interaksi antara Castle Lord dan Castle of Black Iron melalui pintu luar angkasa telah terjalin. Segera setelah garis ini menghilang, Zhang Tai merasakan energi spiritual di benaknya terkejut ketika sejumlah besar energi spiritual mulai mengalir ke pintu lengkung aneh di pikirannya. Pada saat ini, pintu lengkung itu benar-benar seperti spons, terus-menerus menyerap energi spiritualnya ke dalam. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya ada sedikit energi spiritual yang tersisa di pikiran Zhang Tai. Ketika energi spiritual Zhang Tai hampir sepenuhnya kering, pintu lengkung yang menakjubkan itu sedikit bergetar dan warnanya tiba-tiba menjadi hijau dan penuh vitalitas. Itu tidak nyaman karena energi spiritualnya terkuras dengan cepat. Dalam beberapa menit terakhir, Zhang Tai mengalami sakit kepala yang hebat. Dia bahkan merasa frustrasi. Namun, setelah pintu melengkung yang luar biasa itu berubah warna, Zhang Tai merasa bahwa dia telah menjalin kontak yang lebih dalam dan lebih dekat dengan kastil besi hitam.
Sebelumnya, dia merasa dirinya dan kastil besi hitam berada di dua dunia berbeda yang dipisahkan oleh pintu lengkung. Hanya setelah dia membuka pintu, dia bisa merasakan bagian dalam kastil besi hitam. Namun, sekarang, pintu lengkung itu sepertinya telah menghilang karena seluruh kastil besi hitam telah menyatu dengannya dalam persepsinya. Kastil besi hitam bab 259, Heller dan bawahannya. Lelang pendahuluan di rumah lelang Sauls berlangsung selama 4 jam pada pagi hari. Sesuai pengaturan, lelang bawahan akan dimulai pada pukul 14 yang masing-masing berlangsung setengah jam. Ada jeda 15 menit antara masing-masing dua lelang bawahan sehingga semua tamu dapat dengan mudah memilih sendiri lelang bawahan untuk dihadiri sesuai keinginan mereka. Lelang bawahan untuk hewan dan hewan peliharaan akan dimulai pada pukul 14.45. Oleh karena itu, Zhang Tai punya waktu hampir 3 jam sebelum dimulai. Hingga meninggalkan rumah lelang pada pukul 12 siang, Zhang Tai masih memikirkan apa yang terjadi di rumah lelang sebelumnya. Kali ini, klan gerbang besi diam-diam telah membalikkan keadaan Kalur. Saat itu, anak sapi gemuk Kalur sudah siap untuk dikonsumsi. Meskipun dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman sama-sama memiliki kekuatan untuk menguasainya di zaman ini. Bahkan orang gila terhebat pun tidak akan memilih untuk secara terang-terangan menjarah properti keluarga ahli alkimia sebagai rampasan perang. Pasalnya, balas dendam seorang ahli alkimia yang mampu menghasilkan bom alkimia setara dengan 1 ton bahan peledak setara TNT pasti akan 10 kali lebih parah dari yang diderita rata-rata masyarakat kota Kalur. Jika melanda seluruh kota Kalur, tidak ada orang bodoh yang akan melakukan itu. Di zaman ini, setiap alkemis adalah sarang lebah. Terutama orang ini yang dengan santainya bisa membuat tumpukan item alkimia dan sepertinya memiliki uang cadangan yang tak terhitung jumlahnya dan pengikut yang banyak. Terkadang, orang seperti ini bahkan lebih merusak dan menakutkan daripada tentara. Mungkin dinasti Matahari dan Kekaisaran Norman masih akan menyelidiki apakah klan Selindor benar-benar telah menemukan ahli alkimia untuk menjadi pendukungnya melalui saluran intelijen lain. Meski hanya sekedar muka, perang antara tentara tanduk besi dan bulu cemerlang di Kalur tidak akan langsung berakhir. Mereka harus menemukan alasan yang tepat. Padahal, lelang perdana ini membawa secercah harapan perdamaian bagi Kalur yang sempat kabur akibat perang. Mulai hari ini dan seterusnya, bentrokan kedua kekuatan di wilayah Kalur akan berkurang drastis sebelum perang ini akhirnya berakhir. Zhang Tai merasa ini adalah hal yang bagus. Pasalnya, sebagian besar yang tewas di medan pertempuran adalah rakyat jelata dari dua negara, sedangkan pihak yang paling dirugikan dalam perang ini adalah ratusan ribu pengungsi di Kalur. Semakin dini perang ini berakhir, semakin sedikit orang yang meninggal. Mungkin beberapa tokoh besar akan merasa tidak senang, tapi di dunia ini, ketika orang kaya menemukan sesuatu yang menderita kerugian selalulah orang miskin, ketika tokoh-tokoh besar berkelahi, tokoh-tokoh kecil akan selalu dipukuli. Zhang Tai memikirkannya cukup lama dan menganggapnya menarik. Dari menemukan tentara Kekaisaran Norman menyerang kota Blackheart di New Crescent Prairie hingga menghadiri pertarungan antara Kam Darah Besi dan tentara dinasti Matahari dan menyaksikan klan gerbang besi membalikkan situasi Kalur, Zhang Tai menemukan bahwa dia telah menyaksikan dan mengalami setiap tahap penting perang ini sejak dia mengikuti pelatihan bertahan hidup di Wild Wolf Valley. Selama proses ini, dia menjadi dewasa. Setelah kembali ke kamar, saat Zhang Tai melepas pakaian dan topengnya, petugas hotel telah mendorong gerbong makan. "Tuan, silakan bersenang-senang. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Setelah mengirimkan makan siang kepada Zhang Tai, prajurit itu berdiri tegak di dalam ruangan. "Berapa pembayaran bulananmu di sini?" Zhang Tai bertanya pada prajurit itu. "Ditambah tip, hampir 1 koin emas." Prajurit berusia 20 tahun itu menjawab dengan jujur. Zhang Tai lalu mengeluarkan koin emasnya yang terakhir. Setelah menimbangnya dengan tangannya, lalu ia memberikannya kepada petugas tersebut, yang langsung mengambilnya dengan ekspresi gembira. "Terima kasih, Tuan, Anda terlalu murah hati. Aku ingin bertanya tentang sesuatu darimu." Prajurit itu langsung mengubah wajahnya sambil buru-buru memasukkan koin emas itu ke dalam gerbong makan seperti baru saja menyentuh sesuatu yang panas. "Pak, kami punya peraturan. Kami tidak bisa mengungkapkan informasi tentang para tamu di hotel. Begitu ketahuan, saya bisa kehilangan milik saya. Kehidupan, bukan informasi tentang tamu di hotel, tapi informasi tentang perwakilan kerajaan Norman dan dinasti Matahari yang baru saja meninggalkan rumah lelang. Bantu saya bertanya apakah mereka masih di kota Kalur sekarang." Tugas yang tidak terlalu sulit. Prajurit itu tampak santai saat dia buru-buru mengambil koin emas itu dari gerbong makan lagi dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. "Ini akan memakan waktu lama." "Tidak masalah, kamu punya waktu 1 jam, ketika kamu kembali untuk merapikan peralatan makan, menurutku kamu sudah membereskannya." Petugas itu kemudian pergi. Dalam pelelangan utama, Zhang Tai berpikir 2 kali sebelum membuat keputusan akhir untuk membunuh perwakilan dinasti Matahari dengan cara bergegas menuju bahaya. Namun, dia tidak menyangka lelang tersebut akan penuh klimaks. Setelah mendapatkan 1 bom alkimia, perwakilan dinasti Matahari pun pergi,
mengingatkan Zhang Tai bahwa rencana perburuan pertamanya mungkin gagal. Meskipun dia tahu bahwa Muling berjubah merah memiliki kemungkinan kecil untuk tinggal di kota Kalur sekarang, Zhang masih ingin memverifikasinya dan melihat apakah para dewa akan memberinya kesempatan untuk membunuh mereka. Setelah menyelesaikan makan siangnya dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhang Tai menutup pintu dan menurunkan jendela sebelum pergi ke kamar mandi. Berdasarkan pengamatan Zhang Tai, kamar mandi akan menjadi tempat terakhir yang diawasi. Meskipun ada saluran pengawasan tersembunyi, saluran tersebut diatur di ruang tamu dan kamar tidur. Sebaliknya, dengan ruang sempit seperti itu, kamar mandi di mana segala sesuatu di dalamnya mudah terlihat lebih aman dan rahasia. Karena sangat berhati-hati, Zhang Tai telah mengakses kastil besi hitam di kamar mandi akhir-akhir ini. Sejak mengalami peristiwa itu bersama Mayor Franka, Zhang Tai menjadi lebih berhati-hati. Seperti apa rupa roh luar angkasa itu? Sebelum memasuki kastil besi hitam, Zhang Tai menjadi penasaran. Tuan kastil yang tampan dan luar biasa, selamat datang di kastil besi hitam. Aku adalah makhluk roh dari kastil besi hitam. Namaku Heller. Kali ini, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam dengan cara yang lebih mudah. Hampir saat dia memusatkan perhatiannya, dia masuk. Ketika dia memasuki Castle of Black, Zhang Tai melihat seorang pria berusia 40 tahun yang mengenakan pakaian upacara hitam halus dan membungkuk seperti seorang pramugara berdiri di depannya. Pria ini dengan hormat membungkuk pada Zhang Tai. Saat melihat pria ini, Zhang Tai tidak merasa ramah tetapi cemburu. Zhang Tai bersumpah bahwa dia tidak pernah membayangkan seorang pria bisa setampan dan secantik itu. Dia pantas mendapatkan semua kata deskriptif yang mungkin untuk menggambarkan pria tampan. Setiap garis dan detail pada wajah dan tubuhnya seakan diukir dengan halus oleh Sang Pencipta. Pria ini memiliki wajah dan temperamen seperti Apollo. Saat melihat pria ini, kata pertama yang terlintas di benak Zhang Tai bukanlah tampan, melainkan menantang. Pria ini hanya menantang imajinasi semua orang hingga batasnya pada pria sempurna dan tampan. Dari penampilan dan temperamennya, pria ini benar-benar sempurna. Jika pria ini dipindahkan keluar, Zhang Tai memastikan bahwa kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh banyak wanita dan teriakan mereka. Jika ada wanita yang pingsan saat melihat pria ini, Zhang Tai tidak akan merasa aneh sama sekali. Orang ini benar-benar musuh semua pria. FCK, bagaimana bisa pria setampan itu? Karena ini adalah pertama kalinya dia merasa malu sejak dia dilahirkan, Zhang Tai mulai mengeluh tentang hal itu pada dirinya sendiri. Kamu bilang kamu, Heller. Baik tuanku, apakah kamu laki-laki? Zhang Tai menanyakan pertanyaan yang tidak normal. Aku adalah kehidupan yang tercipta di ruang ini. Aku adalah manifestasi dari fungsi ruang. Lebih tepatnya, nama lengkapku seharusnya adalah makhluk spiritual pintar yang mengendalikan kastil besi hitam. DNA-ku 99,97% mirip dengan itu manusia. Anda dapat memperlakukan saya sebagai kehidupan humanoid. Tugas saya adalah membantu Castle Lord dan mengelola Castle of Black Iron serta menyelesaikan semua pertanyaan Anda tentang Castle of Black Iron. Heller menjawab dengan hormat. Kalau begitu, bolehkah aku membawamu ke dunia nyata? Tidak, karena hukum ruang dan ciptaan yang memberiku kehidupan berbeda dengan hukum duniamu. Seluruh hidupku dan semua partikel energi dasar yang membentuk tubuhku adalah bagian dari hukum ruang ini dan berkaitan erat dengan ruang ini, oleh karena itu. Aku tidak bisa meninggalkan ruang ini sendirian. Bagus. Mendengar jawaban ini, Zhang Tai tanpa sadar menghela nafas. Jika pria tampan ini berkeliaran kemana saja di dunia, pria lain tidak akan memiliki wanita lagi. Selama proses ngobrol dengan Heller, Zhang dengan santai melihat sekeliling, yang membuatnya takjub adalah 3 orang yang menggali tanah di samping ladang sayur. Bagaimana dengan 3 orang itu? Zhang Tai menjadi terkejut ketika dia menunjuk ke arah 3 orang yang sedang melakukan pekerjaan bertani. Mereka adalah para pelayan roh yang diciptakan di ruang ini bersama denganku. Mereka adalah bawahanku dan sepenuhnya mengikuti perintahku. Heller menjelaskan, bawahanmu, tentu saja, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan di kastil besi hitam. Apakah menurut Anda hanya saya sendiri yang dapat menyelesaikan semuanya, tuanku? Tanya Heller. Beli 1 gratis 3. Zhang Tai tiba-tiba merasa cukup baik. Karena belum pernah bertemu mereka sebelumnya, Heller memanggil 3 orang itu. Mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan segera berlari ke sini. Ketika mereka sampai di depan Zhang Tai, mereka langsung berlutut di depan Zhang Tai dan mulai memakai sepatunya dengan cara yang paling sederhana, sehingga mengejutkan Zhang Tai. Tuhan, aku adalah budak setiamu, Tuhan, aku hamba budakmu yang setia, Edward. Tuhan, aku hamba budakmu yang setia, Aziz. Kastil besi hitam bab 260, menjernihkan keraguan. Zhang Tai dengan hati-hati memperhatikan Edward dan Aziz yang berlutut di depannya. Ketiga orang tersebut tampaknya berusia antara 20 dan 30 tahun.
Di antara manusia, kecuali orang Tionghoa, laki-laki dari ras lain akan terlihat lebih tua ketika mereka dewasa. Menurut Donder, mereka akan menua lebih cepat dibandingkan ras Cina. Oleh karena itu, Akan, Edward dan Aziz terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Akan berkulit hitam dengan bibir tebal. Bahkan rambutnya pun hitam. Edward berkulit putih dengan anggota badan yang kokoh, memberinya perawakan dan penampilan yang kuat. Azia agak halus dengan rambut keriting, yang terlihat sedikit lebih muda dibandingkan dua orang lainnya. Mereka semua mengenakan kaos dalam dari linen biasa dan tampak seperti pelayan pertanian di rumah bangsawan. Satu dibandingkan dengan Heller yang penampilannya membuat orang lain malu, ketiga orang itu terlihat lebih seperti orang biasa. Oleh karena itu, Zhang Tai sedikit menghela nafas lega. Apa yang baru saja kamu lakukan? Zhang Tai bertanya. Kami sedang mencangkul. Stuart Heller menginstruksikan kami untuk merebut kembali lahan seluas 60 mu-2 di Castle of Black Iron. Ketiganya menjawab serempak menunjukkan bahwa mereka telah terlatih dengan baik. Bisakah kamu menggarap tanah itu? Tentu saja. Ketiganya menjawab serempak sekali lagi. Dengan pengecualian ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kami punya banyak keterampilan yang bisa digunakan. Ketiganya menjawab serempak untuk ketiga kalinya. Saya juga seorang tukang kayu dan tukang kayu. Saya pandai membangun rumah, akan menjawab lebih dulu. Saya juga pandai besi dan memasak. Saya bisa membuat makanan lezat dan membuat item. Jawab Edward. Saya bisa merawat bunga, rumput, dan ternak. Saya juga bisa menyeduh berbagai minuman beralkohol. Jawab Aziz. Ya, aku seorang tuan tanah sekarang. Mendengar jawaban ketiga pelayan roh, Zhang Tai merasa kastil besi hitam menjadi lebih seperti sebuah istana. Dia adalah tuan, Heller adalah pelayannya. Dia juga memiliki pelayan rohnya. Tapi ini juga bagus, setidaknya dia tidak perlu mengolah tanah lagi. Dia melambaikan tangannya ke arah Akan, Edward, dan Aziz. Mereka kemudian dengan patuh kembali menggarap tanah. Bolehkah aku membawa ketiganya ke duniaku? Pertanyaan lain tiba-tiba terlintas di benak Zhang Tai. Tidak, seperti aku, semua kehidupan yang terbentuk di ruang ini tidak bisa pergi dari sini karena kita adalah bagian dari kastil besi hitam. Heller menggelengkan kepalanya. Apa kamu perlu makan? Pola hidup dan penerimaan energi kami tidak berbeda dengan orang-orang di dunia Anda. Oleh karena itu, saya harap Castle Lord dapat mengizinkan kami menggunakan rumah yang telah Anda bangun dan semua materialnya. Di dalam, aku punya rencana. Jika kamu setuju dengan rencanaku, aku akan mengubah kastil besi hitam secara drastis. Itu terlalu sederhana dan kasar. Heller berkata dengan ambisi besar sementara matanya memancarkan cahaya yang tajam, memimpikannya masa depan yang indah di kastil besi hitam. Tidak masalah, kamu dapat mengalokasikan semua item di sini sesuai keinginanmu. Zhang Tai menjalin tangannya. Aku pasti tidak akan mengecewakan Castle Lord. Karena kepercayaan Zhang Tai, Heller menunjukkan senyuman untuk pertama kalinya. Apakah buahku di pohon kecil akan aman? Sambil melirik pohon kecil di sampingnya, Zhang Tai memikirkan sebuah masalah penting. Jika buah matang di pohon kecil dipetik dan dimakan oleh ketiga orang tersebut terlebih dahulu, itu akan menjadi kerugian besar. Jangan khawatir. Bagi semua kehidupan di ruang ini, pohon buah Manjusaka Karma adalah eksistensi teratas di ruang ini, yang mendapat perlindungan paling kuat dari peraturan ruang angkasa. Kecuali Raja Kastil, tidak ada orang lain yang bisa memetik buahnya. Apa saja makhluk hidup yang memusuhi pohon kecil akan dikecualikan oleh hukum ruang ini dan berubah menjadi abu. Berbicara tentang pohon kecil, Zhang Tai mengingat kembali perjalanan ke kastil besi hitam sebelum Heller terbentuk. Dia diberitahu bahwa Heller mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang pohon kecil itu. Dalam sepersekian detik, pertanyaan Zhang Tai tentang pohon kecil itu muncul kembali. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku tentang pohon kecil itu? Ini kehormatanku dan arti keberadaanku. Ya, pertanyaan pertamaku adalah mengapa aku tidak bisa mendapatkan buah kecemerlangan sampai aku membunuh orang-orang keji itu. Mengapa aku tidak bisa menerima buah seperti itu dengan membunuh orang lain, bahkan di medan perang? Menurut salah satu hukum universal, mengumpulkan nyawa spesies makhluk hidup tidak bisa membuat seseorang tumbuh lebih kuat dengan mendorong penghancuran diri dan bertarung melawan satu sama lain. Jika siapapun yang kamu bunuh dapat menghasilkan buah kecemerlangan atau buah-buahan lainnya, maka landasan dan hukum universal untuk menyeimbangkan kelangsungan hidup ras ini akan rusak. Oleh karena itu, Anda hanya bisa mendapatkan buah kecemerlangan dengan melenyapkan orang-orang yang jiwanya telah rusak dan akan mempengaruhi kelangsungan hidup ras Anda. Ini mencerminkan hukum universal. Bagaimana dengan buah penghakiman? Jiwa orang-orang itu telah rusak. Selain itu, mereka masih mencemarkan nama baik para dewa atas nama para dewa dan melakukan hal-hal jahat atas nama para dewa. Tindakan seperti itu dianggap sangat jahat. Oleh karena itu, kamu bisa mendapatkan buah kecemerlangan dan buah kecemerlangan. Buah penghakiman dengan melenyapkan orang-orang itu.
Mereka juga satu-satunya dua buah yang bisa kamu peroleh dari membunuh manusia. Mata Zhang Tai tiba-tiba berbinar ketika dia memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah maksudmu aku bisa mendapatkan lebih banyak buah dari spesies yang menimbulkan ancaman lebih besar bagi manusia? Tidak juga. Bukan berarti kamu bisa mendapatkan lebih banyak buah dari mereka, tapi kamu bisa mendapatkan lebih banyak dari mereka. Kamu bisa mendapatkan lingkaran cahaya jiwa mereka, yaitu energi spiritual mereka dari orang-orang yang memiliki jiwa yang rusak. Kamu juga bisa mendapatkan ketujuh buah itu. Kekuatan dari serigala liar, sedangkan buah tujuh kekuatan yang dibentuk oleh tujuh kekuatan juga mencakup energi spiritual dari serigala liar itu. Zhang Tai tiba-tiba menjadi tercerahkan. Omong-omong tentang buah tujuh kekuatan, saya punya satu pertanyaan lagi. Apa syarat untuk membentuk buah tujuh kekuatan? Saya bisa mendapatkan buah jenis ini dari hewan lain kecuali serigala? Hewan-hewan yang bisa memberimu buah tujuh kekuatan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, hewan ini harus mamalia. Hanya tujuh kekuatan mamalia yang bisa berintegrasi dengan milikmu. Kedua, hewan ini harus bermusuhan dengan manusia. Ketiga, ia harus bermusuhan dengan manusia. Harus bebas secara fisik dan spiritual ketika dibunuh. Hanya ketika tiga kondisi di atas terpenuhi, barulah kamu bisa mendapatkan buah tujuh kekuatan. Apa yang Anda maksud dengan hewan ini memusuhi manusia? Bagaimana saya bisa menilai apakah seekor hewan memusuhi manusia? Sederhana sekali. Kan ada banyak catatan tentang spesies ini yang membunuh dan memakan manusia. Penjelasan Heller segera memecahkan banyak pertanyaan Zhang Tai tentang buah tujuh kekuatan serigala liar. Sebelumnya, dia mengira bisa mendapatkan buah tujuh kekuatan dengan membunuh berbagai jenis hewan. Bahkan ada banyak pemikiran aneh di benaknya, seperti membeli ternak dalam jumlah besar dan membunuh mereka untuk mendapatkan buah tujuh kekuatan. Sekarang, dia tahu bahwa buah tujuh kekuatan hanya bisa dibentuk dengan membunuh hewan yang memenuhi tiga syarat di atas. Hanya sedikit hewan yang dapat memenuhi syarat tersebut. Benar-benar sebuah keberuntungan untuk mendapatkan buah tujuh kekuatan. Zhang Tai sudah berpikir untuk pergi ke New Crescent Prairie lagi. Jika dia bisa mendapatkan buah tujuh kekuatan serigala yang besar, itu pasti akan meningkatkan kekuatan aslinya secara signifikan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu dalam waktu singkat. Saya akan berpartisipasi dalam lelang bawahan penjualan uang emas di sore hari. Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak uang emas yang perlu saya bebaskan sebelum saya mendapatkan buah penebusan? 2.584. Jawab Heller. Mendengar jawaban Heller, jantung Zhang Tai berdebar kencang karena 2.584 hanyalah angka di urutan ke-18 dalam arai numerik Fibonacci. Apakah ada hubungan antara pembentukan buah penebusan dan arai numerik Fibonacci? Memikirkan hal ini, Zhang Tai mengungkapkannya. Tentu saja, jumlah nyawa yang harus diselamatkan untuk membentuk buah penebusan juga berubah sesuai dengan spesiesnya. Ini terkait dengan banyak faktor. Bagaimana dengan manusia? Jika saya menyelamatkan orang, apakah saya juga akan mendapatkan buah penebusan? Ya, kamu akan melakukannya. Buah penebusan macam apa yang akan saya dapatkan jika saya menyelamatkan orang? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, karena ini termasuk domain paling misterius. Kecuali Anda, tidak ada yang bisa memberi Anda jawabannya. Heller memperhatikan Zhang Tai dengan penuh minat. Saya ingat bahwa saya pernah menyelamatkan seseorang ketika saya menghadiri pelatihan bertahan hidup di lembah serigala liar. Mengapa tidak ada buah penebusan di pohon kecil itu? Sekalipun belum matang, setidaknya pohon itu seharusnya sudah terbentuk. Karena semua buah harus memenuhi kondisi terendah agar dapat terwujud. Semakin maju buah tersebut, maka semakin ketat kondisi yang diperlukan. Karena kondisi untuk mewujudkan buah penebusan belum tercapai sama sekali, oleh karena itu, Anda belum melihatnya. Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak orang yang harus saya selamatkan agar dapat mewujudkan buah penebusan? 1.346.269. Zhang Tai tercengang. Sebuah buah yang tidak dapat diwujudkan sebelum menyelamatkan lebih dari 1.300.000 orang. Apa-apaan? Selain itu hanya standar untuk mewujudkannya. Berapa banyak lagi orang yang harus dia selamatkan agar matang? Baiklah, lupakan saja pertanyaan ini. Dengan kemampuannya saat ini, jika terus bertanya, tak ada bedanya dengan mencari hinaan dan meredam semangatnya sendiri. Seorang pria yang masih dicari harus berhati-hati setiap saat, jadi sebaiknya dia melupakan tugas besar ini dengan menyelamatkan jutaan orang. Apakah ini akan dianggap oleh Kaisar Kekaisaran Norman sebagai alasan untuk memaafkannya? Baik, pertanyaan terakhir. Apakah benar ada dewa? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Karena aku juga tidak tahu. Zhang Tai terdiam.